Ini adalah starting line up tentunya di Indonesia. Kita lihat di sini Bung Maruf tadi sudah kita sebut ya, Hernando Ari, Ferrari, Nathan, Komang, Bagas, Arhan, Jenner, Marcelino, Witan, Kelly Sawyer dan juga Rafael Strike yang tentunya akan mengawali untuk pemain ke-11. Bung Maruf. Witan Sulaiman menyandang ban kapten, menjadi pemimpin, menjadi salah satu pemain senior di antara pemain di bawah 23 tahun. Pemain yang kita tahu bagaimana selalu menjadi pilihan sepanjang fase di Piala Asia di bawah 23 tahun. Ya. Dan tadi kita lihat bagaimana komposisi yang diturunkan tidak terlalu berbeda jauh dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tinggal kita lihat bagaimana pendekatan yang dilakukan menghadapi tim dari China ini. François Lescuyer yang menjadi wasit pertandingan kali ini dan inilah starting 11 dari Gini sendiri. Ada sosok Mario Keita, Ibrahim Diakite, Isiaga Kamara, Aguibu Kamara, dan Fakinet Conte, Bung Maruf. Ya, satu nama yang menurut saya memang perlu diwaspadai adalah bagaimana penampilan impresif dari seorang Aguibu Kamara. Pemain yang sudah tampil bersama dengan timnas senior, sudah tampil banyak 29 kali, dan kemudian sudah mencetak 5 gol. Dan kita tahu juga mereka punya pemain-pemain yang memiliki darah Prancis, memiliki darah Spanyol seperti Algal Sihmebah adalah satu pemain yang juga menjadi tulang punggung utama yang juga sudah tampil bersama dengan timnas senior. Optimis itulah yang harus ditanamkan kepada para pemain dan juga kita sebagai supporter tentunya sebagai bangsa Indonesia, Bung Maruf, dan itulah tadi bagaimana tadi sudah dijabarkan ya sepanjang 2 jam di mana kita melihat bagaimana para pemain Indonesia dan juga para pemain Gini yang pastinya akan ditentukan di laga pada malam hari ini waktu Indonesia. Dan tentunya Bung Maruf Rumi sudah bersiap untuk mengomentari jalannya pertandingan dan saya akan langsung kepada rekan saya yang sudah siap di studio, Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Inilah saat-saat yang sangat kita nantikan oleh seluruh pencinta sepak bola Indonesia, pencinta timnas Indonesia. Ada pertandingan playoff Road to Paris 2024 antara Indonesia melawan Guinea. Guinea merupakan peringkat keempat di AFCON Under 23 tahun 2023 di Maroko. Sedangkan Indonesia seminggu lalu baru saja berada di peringkat keempat di Piala Asia di bawah usia 23 tahun yang berlangsung di Qatar. Tentu saja ini adalah kesempatan terakhir Indonesia untuk bisa meraih satu tiket langsung ke Olimpiade Paris Juli mendatang. Dan pemirsa, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang komentator yang tentu saja tidak asing lagi, yaitu Bung Ma'ruf Rumi. Bung Ma'ruf, ini adalah kesempatan yang tentu saja tidak boleh disia-siakan, Bung Ma'ruf. Betul, kesempatan terbaik untuk kemudian kita bisa terbang ke Prancis, tampil di Olimpiade, menciptakan sejarah, sesuatu yang sudah sangat lama kita nantikan, tampil kembali di ajang Olimpiade. Kalau kita lihat bagaimana komposisi pemain yang diturunkan oleh Sintayong, memang tidak terlalu banyak perubahan. Dan memang juga agak sempat ada kekhawatiran terkait komposisi pemain di lini belakang. Dan Nathan kembali menempati posisi lini belakang dengan mengubah komposisi di lini tengah. Muhammad Sumah tadi, arahkan tadi kepada Saidus So, kapten ke-11. Berusaha menekan para pemain Guinea. Ifar tadi, arahkan kepada Strike, tapi dicuri. Mereka memiliki posisi yang cukup baik juga, Bung Maruf. Iya, rata-rata pemain dari sini ini adalah di atas 184 cm. Itu menjadi salah satu kelebihan dari mereka secara postur. Tapi kita juga sudah beberapa kali bertemu dengan tim yang secara postur juga lebih tinggi dibandingkan dengan pemain Indonesia, Bung. Jadi harusnya ada antisipasi dan bagaimana caranya bisa menekan potensi para pemain dari sini untuk menggunakan postur mereka. Ya, Indonesia tentu saja sangat-sangat tidak beruntung karena memang banyak pemain-pemain utama kita yang tidak bisa bermain seperti Rizky Ridho yang mendapatkan hukuman kartu merah, sedangkan Justin harus pulang ke klubnya Cerezo, dan juga Elkan Bagot yang tidak mendapatkan izin dari klubnya Ipswich Town di Inggris. Sedangkan Indonesia mendapat satu bantuan pemain yaitu dari PSS Semarang, Alfiana Dewangga. Semoga ini bukan menjadi suatu masalah buat Indonesia untuk bisa meraih tiket, Bung Ma'ruf. Betul, harusnya tidak ada alasan ya. Apapun memang ini menjadi sebuah kendala, menjadi sebuah problem karena terkait dengan komposisi starting line up yang biasanya diturunkan oleh seorang Sintayong. Tetapi
antisipasi sudah dilakukan karena waktu persiapan juga ada, sehingga kita harapkan bahwa Sintayong menemukan formula dan sudah diambil keputusan siapa yang menempati posisi sebagai center back, siapa yang kemudian menempati posisi di tengah. Lino ditarik ke tengah, sementara di Menemani sayap, Ivar ya, Bu Maruf, betul, ya? menemani Ivar, sementara di sayap adalah Kelly dan Nathan ditempatkan di belakang karena sangat dibutuhkan sekali Nathan ya. Meskipun ketika menghadapi Irak, ketika Nathan ditarik ke belakang agak sedikit bermasalah di lini tengah, Bung. Kehilangan sekali, bocor di lini tengah. Beruntung kita memiliki banyak pemain atau ada pemain yang bermain di Eropa yang memiliki flexibility yang cukup baik untuk bermain di posisi manapun Betul. di sebuah tim, Bung Maruf. 3 posisi yang bisa sejauh ini yang diberikan kepada Nathan ya, sebagai center back, kemudian sebagai full back kiri, dan juga menempati sebagai gelandang bertahan. Marcelino juga kalau kita lihat dia juga bisa bermain di beberapa posisi. Dia bisa bermain lebih ke dalam, tapi dia juga bisa bermain sebagai pemain sayap. Ya, di tubuh Guinea tentu saja penjaga gawang Soumaila Sylla merupakan satu kejutan karena di AFCON beberapa waktu lalu penjaga gawang Mori Keita yang selalu menjadi pilihan inti Kaba Diawara. Oh, hati-hati memasuki kotak penalti tadi, kita lihat Agassi Bah tadi harus waspada para pemain Indonesia, Bung Maruf. Iya, Agassi Bah, pemain yang kita tahu bagaimana dia juga sangat punya kualitas, sangat punya kemampuan. Pemain berusia 21 tahun, pernah atau sekarang masih bersama dengan Olympiakos dan tampil sebanyak 2 kali di Piala Super Yunani. Bukan pemain sembarangan karena mereka Betul. bermain di kompetisi Eropa yang sangat kompetitif. Beruntung kita memiliki juga para pemain yang bermain di Eropa seperti Strike, Ivar Yener dan juga Nathan di tim ini. Tendangan penjuru yang pertama, Bah terus mendapatkan kawalan dari Marcelino tadi. Bagus sekali Komang tadi untuk menghalau bola. Bukan sebuah pelanggaran. Arhan Pratama mencoba melakukan tekanan langsung ke depan, baik sekali. Kosong katanya, offside Kelly. Sungguh sangat disayangkan. Padahal skema yang sudah cukup baik dibangun dari sisi kiri penyerangan Indonesia, Bung Maruf. Iya, ini yang tidak. Tipis sekali, Bung Maruf. Ya, tapi kalau kita lihat bagaimana pergerakan awalnya, menurut saya dalam posisi memang ya masih menurut saya Bisa diperdebatkan, 50-50, bisa kalau ada VAR, diperdebatkan. Bung Maruf. Masih ada 50-50 karena memang pergerakannya hampir sama ya, berbarengan ya. Apalagi kalau kita lihat momentum ketika bola lepas itu sejajar. Jadi kemungkinan ketika bola sebelum dilepaskan mungkin bisa sama. Handsball tadi jelas. Nomor punggung 11 Osman Kamara yang berduel dengan Arhan Pratama. Jelas handsball, meskipun berusaha mengontrol bola dengan dada tadi, bola yang melambung di udara, sungguh sangat baik sebenarnya, tapi bola mengenai tangan dari Osman Kamara. Komang ke depan langsung, arahkan ke strike, tapi melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 14 Ibrahima dia kita, Bung Maruf. Ya, ini menarik ya apa yang dilakukan oleh Strike ya. Dia tahu bahwa dia kehilangan bola sehingga dia kemudian melakukan sedikit gangguan untuk menghentikan kemungkinan dari pemain Jordan melakukan serangan. Dan ini yang dibutuhkan dari seorang Rafael Strike. Keputusan-keputusan yang mungkin agak sedikit nakal tapi minim resiko untuk pelanggaran. Ibrahima langsung ke kotak penalti. Bisa dimentahkan oleh Komang, kini Kelly. Telat tadi. Langsung diserobot nomor punggung 17 yaitu Isiaga Kamara. Ya, harus hati-hati ya karena Kelly tadi cenderung menunggu ya, tidak boleh menunggu seperti itu. Harus lebih proaktif memang Kelly. Kembali dikuasai oleh Isiaga Kamara tadi. Masih para pemain Guinea untuk biasa di pertandingan atau permainan arahkan kepada Muhammad Souma, pada Ibrahim, kembali pada Ibrahim. Berusaha dikejar oleh Kelly, umpan panjang tadi, nampaknya sudah keluar lapangan pertandingan. Dan beberapa kali sisi kiri kini menjadi fokus penyerangan para pemain dari Guinea, Bung Maruf. Iya, Ibrahim kita yang menjadi tulang punggung untuk melakukan pressure dari sektor sayap kanan Guinea dibandingkan atau kemudian sayap kiri dari pertahanan Indonesia. Mencoba mengeksploitasi Arhan supaya Arhan mungkin tidak leluasa untuk melakukan serangan, ditambah juga banyak CV terkait penampilan dari Arhan sehingga perlu melakukan pressure untuk Arhan tidak berkembang. Bagus sekali umpan panjang tapi berhasil dimentahkan. Duel terjadi Arhan, kuasai bola Marcelino. Witan tadi, Ivar Yener berusaha mendelay sedikit. Nathan tadi, Ivar lagi, maksudnya Marcelino kembali gagal.
mudah direbut para pemain Guinea tadi. Apakah sebuah pelanggaran terhadap nomor punggung 18 yaitu Aguibo Kamara, Bung Maruf. Dan kartu kuning buat Ferrari. Harus hati-hati Bung Maruf. Harus hati-hati dan terlalu agresif memang apa yang dilakukan oleh Ferrari ya. 2 kali dia mencoba untuk melakukan intercept, tapi yang kedua menurut saya terlalu keras memang. Ini masih bisa dimaafkan karena wasit menganggap bukan sebagai sebuah pelanggaran, tapi pengambilan yang kedua tadi yang wasit menganggap bahwa itu sebagai sebuah pelanggaran. Cukup keras memang apa yang dilakukan oleh Ferrari. Agresif boleh, tapi tetap harus hati-hati karena wasit langsung berikan kartu kuning. Adalah wasit Francois yang dari Prancis, kemudian sudah pernah memimpin final Piala Super Eropa, kemudian juga pernah memimpin pertandingan PSG, kemudian juga menjadi salah satu wasit akan diturunkan di Euro 2024. Wasit asal Prancis François Moutessier memimpin pertandingan di Stadion Thierry Hibarot di Clairefontaine, Prancis. Stadion yang sebetulnya menjadi markas tim nasional Prancis. Bung Hadi pernah kesini ya? Ya, pernah kesini Bung Maruf saat Euro 2016. Dan ini pusat latihan Prancis yang dibangun atau dipakai sejak tahun 1988. Stadion utamanya berkapasitas 520 penonton yang saat ini dipakai untuk pertandingan Indonesia melawan Guinea. Masih dikuasai para pemain dari Guinea. Show langsung kepada Ibrahim, kembali kosong. Kita lihat di sisi kiri tadi. Kelly, umpan panjang tadi. Masih dikuasai para pemain dari Guinea. Baik sekali kita lihat apa yang dilakukan oleh Hernando Ari, Bung Maruf. Iya, bagaimana Hernando Ari keputusannya sangat baik ketika dia keluar untuk menangkap bola. Tapi crossingnya memang cukup enak untuk bisa diamankan. Kembali lemah kita lihat. Kelly. Osman Kamara tadi arahkan kepada Mario Keita. Ini pemain yang sangat berbahaya, Bung Maruf. Ya. Likes Moriba. Pemain yang kita tahu bagaimana dia punya pengalaman luar biasa, pernah bersama dengan Barcelona B, atau kemudian dia bagaimana dia bersama dengan La Masia, dan dia adalah pemain dengan keturunan Spanyol, pernah bermain untuk timnas Spanyol U18, U17, dan bersama dengan U17 dia pernah bermain di Piala Dunia dan kemudian juga tampil di Piala Eropa di 17 tahun. Masih sedikit tertekan Bung Maruf Indonesia melawan Guinea ini. Iya, sebenarnya bukan hal yang aneh ya ketika tim seperti Guinea ini, karena mereka memang tipikal tim yang sangat agresif dari sisi penguasaan bola dan juga tim yang sangat banyak melakukan jumlah tembakan, dan itu mereka lakukan juga ketika di Piala Afrika. Tetapi hasilnya adalah mereka tidak terlalu efektif dari sisi penyelesaian akhirnya. Hadapan dengan Bagas yang baru turun pertama kali di tim under 23 ini, Bung Maruf. Betul ya, baru mendapatkan kepercayaan ya, padahal sempat orang ini jangan-jangan Bagas menjadi pemain yang terancam terdaftar dicoret ya, karena sempat bahwa peraturannya sempat ada rumor seperti itu. Betul, tapi karena kuotanya pas sehingga Bagas justru sekarang tampil sebagai starter. Muhammad Ibrahim, masih Ibrahim coba dikejar oleh Jim Kelly, kembali ke belakang, dipati oleh Isiaga Kamara. Likes Moriba. Kembali kuasai. Peluang berbahaya tentu saja. Berhasil dihalau dengan sangat baik. Apa yang dilakukan oleh Ferrari tadi, Bung Maruf? Menurut saya agak banyak kesalahan. Kalaupun Ferrari melakukan sebuah sliding block yang sangat baik, tetapi bagaimana pemain kita terlalu berani melakukan bola di dekat kotak penalti, passing 1-2, dan situlah justru momentum itu berhasil bola dicuri oleh pemain-pemain dari Guinea. Duel di udara tadi hampir saja disampai oleh Mario Keita berhadapan dengan Bagas. Sudah keluar jelas tadi. Berhasil diamankan para pemain Indonesia. Harus hati-hati ya, lini tengah kita berhasil diagitasi, lini tengah kita berhasil diintervensi, dan kita terlalu berani bermain di dekat kotak penalti tadi, Bung. Memang iya bahwa build up passing harus berani, tetapi ketika di area sempit dan kemudian di situ banyak pemain lawan, imbasnya tadi kita sempat hampir saja kecolongan. Tapi apa yang menjadi kesan yang sangat menarik tim nasional Indonesia adalah mereka tetap tidak panik. Betul, mentalitasnya ya sudah mulai terjaga, dan itu juga didukung dengan kemampuan passing dan kesehatan dari para pemain ya, betul. Jadi menurut saya itu menjadi nilai plus yang memang harus diakui bahwa ada peran pelatih timnas ya, ketika bisa memberikan kepercayaan, memberikan keyakinan, dan tentu menambah konfidensi dari para pemain. Sangat baik tadi
pelanggaran tadi dilakukan terhadap Komang yang kali ini memakai kostum nomor punggung 5 jika di Piala Asia kemarin memakai nomor punggung 4, sekarang nomor punggung 4 pakai oleh Nathan. Iya, ini kembali ya Nathan menggunakan nomor itu karena kan memang dia dari awal ya, start awal keras ya. Pelanggaran tadi. Betul. Sangat keras. Pemain belakang kita sekarang lebih agresif juga ya, mereka mengambil inisiatif ya, tidak Dan pasif. lebih cerdas. Betul. Walaupun belum sempurna Bu Malu. Ya, perlu pengembangan ya, itu perlu dilatih berulang dan kita berharap bahwa kualitas itu ditingkatkan atau makin dimatangkan ketika di level klub ya. Tendangan bebas Nathan, Noel Chuaon. Oh, sangat baik. Witan kosong dari kotak penalti. Witan! Oh, hai! Peluang yang sangat baik, skema yang sangat baik Bung Maruf. Wah, luar biasa, sebuah skema tendangan bebas yang tidak diduga sama sekali. Bagaimana Nathan dengan sangat cerdik menempatkan bola di ruang kosong. Witan Sulaiman sudah siap menyambut. Dan sayang memang Witan antara mengambil keputusan menembak atau melakukan umpan tarik ya. Jadi ini keputusannya memang Witan lebih memberikan umpan, bukan melakukan tembakan langsung. Tendangan penjuru pertama Indonesia. Sangat baik dari peluang terbuka, sungguh sangat disayangkan. Nathan. Angkat langsung di kotak penalti. Oh, berhasil dihalau tadi. Kita sebuah pelanggaran. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Bagas. Oh, lepas. Kembali Nathan. Masih Nathan menuju kotak penalti. Angkat langsung. Terjadi ke mulut. Berusaha dikejar Marcelino. Berhasil dimankan, kita lihat. Sangat disayangkan mengenai kaki Marcelino keluar lapangan pertandingan. Ya, sebuah pressing yang Sangat bagus, menarik, sangat menarik. Pressing yang sangat bagus, tidak memberikan kesempatan kepada Junior untuk melakukan serangan balik. Pressing awal, tekan sejak di garis pertahanan menjadi kunci untuk bisa mengunci para pemain dari Junior untuk mengembangkan permainan. Lempar ke dalam Ibrahim. Siaga, siapa yang akan melakukan tendangan bebas? Oh, namanya punggung 4, Mohamed Soma. Madiu Keita. Muhammad Soma dari belakang kita lihat. Kapten kesebelasan Saidu Sow. Main yang memulai postur sangat besar. Oh, umpan panjang sangat berbahaya. Ini yang sangat ditakuti Bung Ma'ruf. Betul. Bagaimana lompatan mereka, khususnya tadi kita lihat Al-Ghasim Bah sangat berbahaya tadi. Mencoba memanfaatkan sebuah crossing yang sangat baik tadi ya, jatuh ke tengah dan kemudian duel bola udara. Tapi setidaknya ada pemain yang mengganggu, itu yang menjadi poin penting. Meskipun tidak sepenuhnya mengenai Nathan, tapi Nathan melompat dan itu mengganggu fokus dari pemain untuk melakukan atau kemudian menempatkan bola. Tendangan penjuru pertama, Alex Moriba Kurawa. Tendangan penjuru Guenia. Angkat kotak penalti. Oh, kembali. Apa yang sesungguhnya diprotes oleh Al-Ghasim Bah ini Bung Ma'ruf? Ya, dia merasa bahwa itu harus ada pelanggaran dan penalti ya, karena ada kejadian di dalam kotak penalti. Tapi wasit melihat bahwa itu bukan insiden yang membuat dia harus menunjuk titik putih. Nomor punggung 18 akan melakukan tendangan penjuru Agube Kamara. Hasil ditangkap dengan sangat manis tadi oleh Hernando Ari. Tendangan penjuru dilakukan oleh Aguibo Kamara. Ya, Hernando Ari ini menunjukkan bagaimana dia layak untuk mendapatkan posisi utama penjaga setidaknya sampai sekarang ini karena hati-hati Marcelino. Apakah tidak ada yang berbicara tadi Bung Ma'ruf? Ya, ini yang menurut saya harus lebih berhati-hati melihat komposisi atau kemudian melihat apakah ada pemain yang di belakangnya atau tidak, Bung. Kali tadi terlalu tenang Bung Ma'ruf. Betul. Oh, peluang sangat baik. Arhan, masih Arhan, shooting Arhan. Oh, seharusnya bisa melakukan kombinasi tadi. Sepertinya Witan sudah meminta tadi Bung Ma'ruf. Iya, tapi Arhan melihat bahwa dia dalam posisi yang lebih enak untuk melakukan tembakan langsung ya, meskipun bukan dengan kaki terbaiknya karena ini dengan kaki kanan. Kita lihat, Kelly juga dalam posisi yang lebih kosong ya, Bung. Tiga orang tadi Ada tiga opsi. umpan dari Arhan Pratama, tapi
memaksa tadi Arhan dengan kaki kanannya, bukan kaki terbaik dari Arhan untuk melakukan syuting, dan tentu saja mudah tadi buat penjaga gawang Sumaila Sila. Tapi sebenarnya kita melihat ada celah di sana. Ada ruang di lini belakang dari Guinea yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Indonesia. Ada 2 kesempatan, 1 tembakan on target menurut saya menjadi nilai penting dari pertandingan yang baru berlangsung 18 menit, Bung. Komang Teguh, pemain yang cukup penting di Piala Asia kemarin, Bung Ma'ruf. Betul, menjadi meskipun tidak sepenuhnya menjadi pilihan utama ya, Bung. ya. Tapi dia sering mencetak gol. sering mencetak gol dan Kepala emas ya. sangat sebagai pengganti cukup baik penampilannya. Betul, 2 gol sudah dilesakan Komang ya sepanjang di Piala Asia 2023 tahun. Balik serangan balik dari Guinea, Keita berhadapan dengan Ferrari. Lepas dari kita lihat ada Kelly, diraih kita oleh Witan, kapten 11-an gagal, masih direbut oleh Witan. Oh, sangat baik. Oh, direbut lagi. Kita lihat oleh Saidu Sow, serangan balik oleh Bah, masih Bah berhadapan dengan syuting langsung tadi. Terlalu sempit tadi sudut dari Bah untuk melakukan syuting sehingga terlalu jauh dari sasaran. Selamatlah gawang Indonesia, Bung Ma'ruf. Iya, bagaimana cukup cerdik apa yang dilakukan oleh Arhan menutup ruang tembak dari Bah tadi karena dia dalam jarak yang dekat sehingga Bah juga kesulitan untuk melakukan tembakan langsung dan support dari lini kedua agak sedikit terlambat tadi. Tapi harus hati-hati ya, lagi-lagi bagaimana lini tengah kita sering kecolongan di dekat kotak penalti dan menurut saya sangat beresiko. Ya, tentu saja Indonesia pernah tampil di Olimpiade, khususnya di Olimpiade 56 Melbourne. Meskipun Indonesia hanya tampil di perempat final setelah kalah di pertandingan kedua melawan Uni Soviet yang akhirnya menjadi juara. Setelah di pertandingan sebelumnya, di pertandingan pertama, Indonesia menahan Soviet yang diperkuat oleh Lev Yassin dengan skor 0-0. Ya. Karena waktu itu memang tidak ada tendangan penalti. Betul, dan itu juga menurut saya menjadi langkah yang cukup bagus Indonesia karena sebelumnya Vietnam yang akan menjadi lawan Indonesia mundurkan diri dan Indonesia kemudian tampil di Olimpiade 0-0 di pertemuan pertama, kemudian kalah 0-4 di pertemuan kedua. Tapi sejarah itu yang sekarang ini coba untuk dibangkitkan kembali untuk kemudian kita kembali tampil di Olimpiade dan menurut saya kita punya potensi ya Bung ya karena kalau kemudian kita bicara sepak bola kan bicara soal ketidakpastian untuk periode selanjutnya apakah materi pemain kita akan sekuat yang sekarang ini karena level pemain sekarang di bawah 23 tahun sekarang ini memang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Olimpiade 56 wakil Asia cukup banyak Bung Ma'ruf. Ya karena memang ketika itu belum sepenuhnya semuanya negara-negara berpartisipasi ya. Pelatih dari Guinea yang juga mantan pemain PSG Bung Ma'ruf ya dan juga pernah bersama dengan Kaba Diawara, tapi ini juga baru pertama ya karena dia lebih sebagai pelatih pengganti dan dia punya pengalaman bermain di Eropa selain PSG, Arsenal dan juga pernah bersama dengan pemain-pemain yang punya nama besar di sepak bola Eropa dan legenda di Eropa. Ya Guinea terakhir kali tampil di Olimpiade Meksiko tahun 68. Sebenarnya bisa dikatakan 11-12 dengan Indonesia. 11-12. Tapi mereka memiliki peringkat FIFA untuk senior lebih baik. 76. Kita 134. Iya, tapi kalau dihitung lagi, kalau kita mau agak sedikitin lagi, lonjakan peringkat kita lebih bagus dibandingkan mereka. Karena kita 8 peringkat. Jadi ya memang 174 ke 134. Luar biasa sekali. Ya, dan ini dia. Ketua atau Presiden FIFA dan juga Presiden PSSI, Erick Thohir, tadi Infantino. Luar biasa ya Bung ya, bagaimana memang dalam sepak bola juga dibutuhkan lobby-lobby kelas. Ini kita lihat tadi benturan keras berbahaya tadi, betul. Witan Sulaiman yang harus mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Bagaimana arahan diberikan Nathan terhadap Komang. Tentu saja pengalaman dari Nathan sangat diperlukan untuk memberikan satu pembelajaran yang sangat baik untuk rekan-rekannya. Karena dia tampil di kompetisi yang sangat baik di Eropa, Bung Ma'ruf. Iya, dia sekarang bersama dengan Revon, dia pernah bersama dengan Swansea juga atau dalam status dipinjamkan dan yang kita lihat adalah dia sering melakukan komunikasi dengan pemain-pemain yang lain. Siapapun pemainnya, Witan Sulaiman pernah dicolek, kemudian Arhan juga pernah diberikan komunikasi dan sekarang Komang dan saya pikir beruntung dalam tanda kutip ya pemain-pemain kita kemudian mendapatkan atau berdiskusi dengan pemain yang sudah merasakan bagaimana di kompetisi elit Eropa. Masih mendapatkan perawatan, kita lihat Witan dan inilah nomor punggung 4 Muhammad Soumah dari Guinea, Sintayong yang sudah berhasil memenuhi targetnya di
Piala Asia di bawah usia 23 tahun untuk maju ke perempat final, tapi mampu membawanya Indonesia ke babak semifinal, Bung Maruf. Betul, dan memang awalnya juga banyak yang meragukan, bahkan federasi sendiri awalnya juga tidak menargetkan untuk sampai ke 8 besar ya, atau bahkan ke semifinal. Tapi Sintayong dengan materi yang dimiliki cukup percaya diri dan kemudian membuktikan bagaimana tim Indonesia tampil di semifinal meskipun akhirnya harus mengakui keunggulan dari Uzbekistan dan kemudian menyerah 1-2 ketika menghadapi Irak. Tapi Sintayong sudah meletakkan standar bagaimana seharusnya tim ini berada ya Bung ya. Itu yang menurut saya menjadi sangat penting. Tim harus berada di level semifinal untuk di bawah 23 tahun. Tim harus berada di level 16 besar ketika mereka tampil di Piala Asia Senior. Jadi standar ini yang menurut saya harus dikejar untuk nanti di periode-periode berikutnya. Nampaknya cedera yang dialami di kepala Witan Sulaiman cukup serius. Betul. Sehingga harus mendapatkan balutan tadi. Balutan perban di kepala Witan Sulaiman. Dan memang tabrakan dengan kepala Saidu Sow, kapten ke-11 dari Guinea. Ya, ini seperti kan sempat ada beberapa yang warganet misalnya yang bilang bahwa ini kalau Witan ketemu pemain jadi bisa terpental sampai ke tribun. Dan memang itu langsung bentur. Betul. Besar posturnya, tapi lincah ya. Itu kelincahan itu yang memang menjadi salah satu kelebihan dari pemain-pemain Afrika ya. Mereka besar tapi punya speed. Tapi tinggi badan mereka tidak terlalu jauh, Bang. Kalau sekarang ya kita berdiri sama-sama dengan strike tidak beda ya. Karena itu sekarang memang ada standar kan Bung, kalau di Indonesia sekarang untuk pemain timnas mereka sekarang harus ada standar minimal dan federasi mensyaratkan itu, pelatih mensyaratkan itu bahwa tinggi badan sekarang berperan penting dalam penilaian untuk seleksi untuk lolos timnas. Boleh tidak tinggi, tapi harus memiliki kemampuan yang sangat lebih dibanding pemain yang lebih tinggi. Istimewa. Harus punya kemampuan istimewa. Jadi tidak boleh sekedar cepat, tidak boleh sekedar kemampuan dribbling, tapi bagaimana dia punya postur yang menunjang. Karena sepak bola sekarang bicara postur. Kita lihat di level Asia Tenggara, pemain Vietnam, pemain Thailand, pemain Malaysia, mereka sekarang posturnya besar-besar dan cukup kompetitif. Jangan bandingkan dengan Kamboja dan Laos ya tentu saja. Sudah bangkit kembali, alhamdulillah kita lihat Witan Sulaiman untuk mampu bermain tapi harus keluar lapangan terlebih dahulu karena sudah mendapatkan perawatan. Tendangan bebas Indonesia, bola dihadapi oleh Ivar Yener. Sorak-sorai penonton yang tentu saja awalnya pertandingan ini tertutup untuk penonton, tapi nampaknya seratusan penonton Indonesia dengan undangan khusus datang ke stadion atau Stade Pierre Pibarot di Clairefontaine, Prancis. Bagas dan Barito tidak handsball. Rafael Strike gagal untuk mempertahankan bola. Pelanggaran lagi dilakukan oleh Strike tadi, Bung Maruf. Ya, dia berusaha untuk merebut bola kembali ya, dan itu yang membuat asisten wasit menganggap sebagai sebuah pelanggaran. Tapi tadi tidak ada handball yang dialami oleh Strike sehingga pertandingan tetap berlangsung. Saat Strike tidak bermain dan Ramadan Sananta bermain, ternyata memang agak sedikit berbeda karakter permainan yang diterapkan Strike dan juga Ramadan Sananta, Bung Maruf. Umpan terobosan sangat berbahaya tadi kepada Agassim Ba, tapi bola langsung meluncur deras ke arah penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi, sehingga amanlah gawang Indonesia. Ferrari, umpan panjang, arahkan kita lihat kepada Jim Kelly. Oh, gagal untuk berdoa dan rebus sangat baik kita lihat. Masih Jim Kelly. Kosong kita Bagas. Ada peluang sangat baik untuk melakukan kombinasi tadi, Bung Maruf. Iya, ada kombinasi ya. Bagaimana yang dilakukan oleh Kelly, Bagas, kemudian Rafael Strike. Tapi memang disinilah agak ragu ya Bagas dalam mengambil keputusan, agak terlambat ya. Kalau Witan ini biasanya dia akan melakukan back heel pass ya. Oh, kita nampaknya akan mendapatkan lempar ke dalam dari Arhan Pratama. Tentu saja sangat menarik. Apakah pemain Guinea sudah mengetahuinya? Senjata rahasia dari Indonesia, yaitu lemparan ke dalam Arhan Pratama. Masih kita tunggu pemirsa lemparan tentu saja sangat dikenal. Arhan Pratama meluncur deras. Hati-hati. Oh, kosong Kelly. Masih Kelly. Oh, gagal tadi Kelly. Berusaha dikejar oleh Ivar Yener. Umpan. Oh, serangan balik sangat cepat. Oh, 2 lawan 3. Sangat berbahaya. Umpan yang sangat. Apakah penalti? Jelas penalti. Witan Sulaiman tadi meskipun terlihat tidak sengaja tapi melakukan pelanggaran, Bung Maruf. Iya, di kotak penalti sehingga wasit langsung menunjuk titik putih, tidak ada keraguan sama sekali. Dan sebuah keputusan yang sangat cepat, counter 3 lawan 2 memang.
Serangan balik yang sangat cepat menyisakan dua pemain Indonesia, Witan Sulaiman dan Bagas. Oh jelas. Jelas pelanggaran Jelas. tadi dilakukan oleh Witan Sulaiman. Ada gerakan tangan juga oleh Witan ya Bu ya. Sebelum ini sebenarnya gerakan itu. Dan hadiah penalti diberikan wasit Francois Letexia dari Prancis. Semoga saja Hernando Ari Sutaryadi mampu mematahkan tendangan penalti yang akan dilakukan oleh nomor punggung 10 yaitu Ilaix Moriba. Pemain asal Getafe ini Bung Maruf. Betul, pemain Getafe dan pernah perkuat Leipzig juga. Tentu saja Hernando Ari Sutaryadi sudah beberapa kali memperlihatkan kepiawaiannya untuk menahan tendangan penalti. Semoga saja kali ini juga mampu untuk menahan tendangan penalti dari Ilaix. Hernando Ari di bawah dukungan para supporter Indonesia. Oh, sangat mudah tadi Bung Maruf untuk bisa menaklukkan Hernando Ari Sutaryadi sekaligus membawa keunggulan sementara Guinea atas Indonesia 1-0 lewat tendangan penalti dari Ilaix tadi Bung Maruf. Iya, sebuah tendangan penalti yang sangat dingin, tendangan penalti yang sangat bagus dan kemudian bagaimana memang mengarah ke tengah tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Indonesia Hernando tadi. Hernando jatuh ke kiri sementara bola ditempatkan di tengah, keras menghujam gawang dari Indonesia. Eksekusi yang sangat tenang dilakukan oleh Ilaix membuat Hernando Ari Sutaryadi salah untuk mengantisipasi. Unggul sementara kita lihat Guinea 1-0. Apakah ada protes dari Sintayong mengenai gol tersebut? Belakang kita Ferrari pada Hernando. Masih Ferrari. Ivariena. Balik pada Hernando. Komang Teguh. Apakah Indonesia akan langsung bermain terbuka? Apakah tetap untuk mendelay sementara seperti di awal-awal babak pertama? Nathan. Umpan panjang sangat baik. Kontrol yang baik. Langsung ke depan tadi Bagas arahkan kepada Jim Kelly. Tapi dipatahkan dengan sangat mudah tadi oleh pemain Guinea. Witan Sulaiman. Jim Kelly. Sangat baik Jim Kelly. Berusaha menerobos tapi gagal. Masih Witan Sulaiman. Masih Jim Kelly kuasai bola. Terlalu lama Kelly. Berduel kita lihat Ivariena. Terlalu lama Kelly. Iya, terlalu lama. Mendapatkan proses pengambil keputusan juga ya, lama, Bu. Terlalu lama. Padahal Ivar sudah menunggu. Betul. Itu yang kemudian sempat tadi beberapa kali pemain kita agak lambat dalam mengambil keputusan passing itu tidak. Sepertinya sedang protes terhadap keputusan penalti ya, karena merasa bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Witan. Agak sedikit kecewa tadi Ivariena dengan Jim Kelly karena terlalu lama untuk memberikan bola. Padahal sudah meminta tadi Ivar. Oh, kita lihat penjaga gawang Sumaila Sila. Umpan panjang kembali dilakukan para pemain dari Guinea. Meda Keita. Evansinat Conte. Belum keluar. Masih Nathan. Rebut lagi para pemain dari Guinea, tapi bola meninggalkan lapangan pertandingan menghasilkan tendangan gawang buat Indonesia. Ya, pressing ketat dilakukan oleh Guinea. Bagaimana mereka melakukan tekanan ketika Indonesia melakukan build up dari bawah, dan beberapa kali itu membuat pemain kita agak kurang berani dan kurang cepat dalam mengambil keputusan. Oh, terlalu pelan tadi Nathan. Dan pelanggaran dilakukan oleh Komang Teguh. Terlalu mudah para pemain Indonesia untuk melakukan pelanggaran di area-area yang sangat berbahaya, Bung Maruf. Betul, dan beberapa kali juga terlalu mudah untuk kehilangan bola ya, Bung ya. Passing tadi juga kurang akurat sekali. Opsinya memang terlalu jauh tadi, sehingga bola yang diberikan Nathan juga justru jatuh di kaki dari pemain Injakan Komang tadi pasti dinilai sebuah pelanggaran tadi oleh wasit Francois Letexia dari Prancis.
diminta untuk menunggu tanda peluit terlebih dahulu. Alex Moriba harus hati-hati karena Guinea berhasil mencetak 1 gol lewat tendangan bebas ketika di kualifikasi ketika di Piala Afrika 2023. Di perebutan tempat ketiga kalah dengan Mesir apa Mali? Enggak, mereka kalah dengan Mesir ya, 1-0 Mesir. dan kemudian di perebutan ketiga mereka kalah adu penalti. Tendangan bebas tentu saya sangat berbahaya. Agassi Lebah. Oh, lakukan sudah hampir saja tipis berbahaya tadi. Apa lakukan oleh nomor punggung 11 itu Osman Kamara tadi, Bung Ma'ruf? Iya, ini dia Osman Kamara, pemain berusia 22 tahun, pemain yang sudah pernah tampil juga di Ligue 2, kemudian juga tampil di Ligue 1 juga. Tipis sekali, Komang gini. Balik gagal untuk melakukan passing. Berusaha kuasai para pemain dari Guinea tapi beruntung gagal. Kesalahan ini harus cepat diperbaiki, Bung Ma'ruf. Ya, karena pressing yang dilakukan oleh Guinea sangat bagus ya. Bagaimana mereka juga melakukan pressing dengan garis tinggi, menutup jalur passing dari pemain Indonesia karena tahu bahwa kemudian Indonesia akan melakukan gelap serangan dari bawah atau kemudian membangun serangan dari bawah. Ini yang membuat pemain kita juga agak nervous karena beberapa kali passing yang dilakukan tidak cermat. Masih gagal untuk mendominasi lapangan tengah Indonesia terhadap Guinea karena memang sangat mendominasi, sangat dominan para pemain Guinea. Duel di udara menang tadi Rafael Strike, Ivar Yener dengan Alex. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Ivar terhadap Alex Moriba. Siapa yang dipanggil nampaknya kita lihat, apakah Komang? Harus sabar ya dalam situasi seperti ini ya, harus tenang para pemain kita, tidak terpancing, tidak terprovokasi. Ini yang pertama ya, bukan yang di momen tadi ya. Apakah Arhan ataukah Komang yang mendapatkan peringatan dari wasit? Tentu saja bagaimana kita memiliki pengalaman beberapa kali harus kehilangan banyak pemain dalam satu pertandingan, Bu Baru. Iya, 2 pemain, terutama ketika kita menghadapi Qatar ya di laga pembuka itu pertandingan menjadi sulit dan kita juga sempat kehilangan 1 pemain di beberapa pertandingan selanjutnya. Termasuk ketika menghadapi Uzbek kita juga kehilangan 1 pemain dan itu membuat permainan menjadi tidak seimbang. Kartu kuning. Kartu kuning nampaknya. Siapa yang mendapatkan kartu kuning? Oh tidak ya. Tidak kartu kuning. Kita pikir Witan mendapatkan peringatan tadi. Tapi nomor 11 harus keluar dulu. Harusnya ya, karena sudah tim medis sudah masuk sudah ya, dan masuk. mendapatkan perawatan. Komang nampaknya mendapatkan kartu kuning. Harus hati-hati, Bung Ma'ruf. 2 pemain kita mendapatkan kartu, 2 pemain belakang kita ya mendapatkan kartu kuning, harus hati-hati. Dan kondisinya harus lebih tenang pemain kita, harus lebih percaya diri lagi ya, karena kita juga tadi sempat di awal-awal sebelum gol tercipta memiliki peluang dan memiliki kesempatan bisa masuk ke kotak penalti dari Guinea dan juga melakukan 1 tembakan on target tadi di awal pertandingan. Umpan panjang kembali dilepaskan. Oh, sangat baik terlepas, kita lihat. Oh, nampaknya kepada Sela dari penjaga gawang. Pelanggaran jelas dilakukan oleh Keita terhadap Witan Sulaiman. Sebenarnya dengan kelebihan postur para pemain dari Ghana itu dan kita agak lebih relatif kecil, kita mungkin akan mendapatkan sedikit perlindungan dari wasit ya kalau kita agak cerdik memanfaatkan situasi ketika duel ya Bung ya. Dan terlihat sekilas kita agak bisa lebih cepat dibanding para pemain dari Guinea. Witan Sulaiman ke kanan, Jim Kelly, Marcelo Ferdinand. Gagal memberikan umpan matang tadi Marcelino. Disebut para pemain dari Guinea. Conte akan sebuah pelanggaran. Dan kembali peluang yang sangat baik buat Indonesia. Tentu saja lewat tangan-tangan kokoh dari Arhan Pratama. Yang selalu menjadi eksekutor lemparan ke dalam buat Indonesia. Ini para supporter Indonesia yang datang ke Stadion Pibarot di Clairefontaine, Prancis. Markas latihan tim nasional Prancis. Arhan Pratama, pemain asal Suwon FC Korea, akan lakukan lemparan ke dalam, meluncur deras, berbahaya di tinju tadi. Oh, Kelly lagi, masih Kelly. Umpan langsung pada Arhan, arahkan kepada Ferrari tapi gagal. Ada Marcelo Ferdinand ke belakang, berusaha menguasai permainan.
Witan Sulaiman tadi ke belakang kepada Hernando Ari. Sapu bola ke depan, arahkan kepada Rafael Strike. Terlalu jauh tadi posisi Strike. Kembali diraih para pemain dari sangat cepat kita lihat. Berduel, shooting langsung oleh Conte tadi. Berhasil dipatahkan dengan sangat baik oleh Hernando Ari. Marcelo Ferdinand yang kini bermain di tengah. Berduet dengan Ivar Jenner. Satu pemain yang terjadi Bung Ma'ruf. Ada satu pemain yang terjatuh ya sepertinya. Nampaknya Conte. Ya harus lebih sabar ya pemain kita, tidak boleh terprovokasi, tetap tenang, tetap fokus dalam pertandingan karena ini mungkin juga bagian dari trik-trik yang dilakukan oleh Guinea untuk memancing emosi pemain dan menghentikan fokus dari para pemain. Tentu saja pemenang dari pertandingan ini akan menghadapi tim Prancis, Bung Ma'ruf. Ya itu yang kemudian kalau kita lihat dari sisi drawing, Indonesia atau kemudian siapapun yang akan menjadi pemenang di pertandingan kali ini akan bertemu dengan tuan rumah Prancis, kemudian juga Amerika Serikat dan tentu saja Selandia Baru. Jadi ini kalau kemudian Indonesia lolos tentu akan menjadi sebuah pengalaman yang menarik bermain di Prancis dan akan bertemu dengan wakil dari tuan rumah Prancis. Jika Indonesia lolos ke Olimpiade Paris tentu saja akan mengulang sejarah tim Hindia Belanda di Piala Dunia 1938. Saat itu adalah wakil Asia pertama yang lolos ke Piala Dunia, Bung Ma'ruf. Betul, dan itu juga menjadi catatan ya meskipun ya tetapi sebagai Indonesia tim Asia pertama dikenang atau dicatat oleh FIFA, Bung Ma'ruf. Ya. Walaupun namanya belum Indonesia. Dan memang situasi waktu itu memang kondisinya tetap terbang atas nama negara di mana kemudian domisili berada. Ivar Jenner ke kiri, ada Komang. Masih Komang. Arhan Pratama. Sangat kuat para pemain dari ini Agassi Bah berusaha berhadapan dengan Nathan. Sangat baik Nathan. Sangat kuat apa yang dilakukan oleh Nathan. Bersama dengan Witan. Pelanggaran sangat keras tadi dilakukan terhadap Witan Sulaiman, Bung Ma'ruf. Ini yang sering dilakukan para Guinea. Kalau mereka kehilangan bola, maka mereka cenderung menjatuhkan diri. Kalau mereka kemudian melakukan pressure, maka mereka juga sering sekali menggunakan kemampuan fisik mereka, kontak fisik mereka untuk menjatuhkan pemain Indonesia. Dan itu memutus momentum bilap serangan yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi agak lebih perlu cermat pemain Indonesia, perlu sabar untuk kemudian membongkar pertahanan dari Guinea. Sangat baik Arhan bermain di sisi kiri kini Marcelo Ferdinand. Umpan langsung ke depan. Dikuasai oleh Rafael Strike. Kembali kepada Arhan. Witan Sulaiman. Masih Witan. Kembali kepada Arhan. Tidak jadi memberikan crossing. Witan Sulaiman. Masih Witan. Sangat baik. Marcelo Ferdinand. Ahai. Terlalu jauh tadi Bung Ma'ruf. Oh, sayang sekali bagaimana tadi sebuah peluang yang begitu terbuka, kombinasi yang begitu indah yang diperlihatkan oleh para gelandang Indonesia. Dan sepertinya memang pijakan kaki dari Marcelino yang membuat tembakan dia tidak akurat, tidak ideal, sedikit terpleset tadi. Tapi ini adalah peluang, ini adalah kesempatan. Dan kita lihat bagaimana kombinasi yang sangat indah sekali, Bung. Apa yang dilakukan oleh Witan Sulaiman sangat baik. Tapi sayang eksekusi yang dilakukan oleh Marcelino terlalu jauh. Dan semoga saja tidak ada apa-apa dengan Marcelo Ferdinand. Karena memang sangat tipis apa yang dimiliki oleh pemain Indonesia materinya, Bung Ma'ruf. Betul, kedalaman skuad kita sangat terbatas. Sangat kurang. Setidaknya itu yang dipercaya oleh Sintayong ya. Karena memang skuadnya yang selalu diturunkan tidak terlalu banyak perubahan. Iya, stok terbatas ya, Bung ya. Stok terbatas. Sangat terbatas. Dan memang kalau kita lihat di sini yang dibutuhkan dari Marcelo adalah efektivitas dalam bermain ya, karena dia bermain agak lebih ke dalam. Dia agak sedikit terlindungi dari pemain-pemain Guinea. Ya, alhamdulillah sudah masuk kembali, kita lihat Marcelo Ferdinand untuk mengisi pos lapangan tengah Indonesia bersama Ivar Jenner. Dan kesebelasan tadi Saidu Sow ke belakang kepada Somalia Sila penjaga gawang. Berhasil dipatahkan sebetulnya tapi kembali lolos. Nomor punggung 11 Osman. Lolos, kita lihat Ibrahim di kotak penalti. Kembali gagal alhamdulillah, tapi serangan kembali dilakukan para pemain Guinea. Angkat tinggi. Kembali Ibrahim kuasai bola. Apakah sudah offset, Bung Ma'ruf? Ya, sudah dalam posisi offset. Kalau kita lihat ada tiupan peluit tadi yang dilakukan oleh wasit. Marcelo Ferdinand yang bergerak
benar-benar sebagai attacking midfielder atau gelandang menyerang. Oh, pelanggaran nampaknya dinilai wasit François Letessier dari Prancis terhadap pergerakan dari Rafael Strike, Bung Maruf. Harus hati-hati Rafael Strike, dan kita lihat kembali ada kartu kuning untuk official dari timnas Indonesia ya. Oh, nampaknya manajer Henry Irawan mendapatkan kartu kuning. Meledak, Bung. Entah apa yang diucapkan oleh Henry Irawan, Bung Maruf. Betul. Nanti bisa ditanya Bung Adi. Nanti di rumah saya tanya, Bung Maruf. Likes. Isiaga Kamara, Ibrahim, Dikate. Likes kembali. Muhammad. Oh, lepas ke tangan Ibrahim. Masih Ibrahim, terus dikejar oleh Kelly. Kosong kita lihat. Conte tadi ke kiri pada Keita. Umpan ke tengah, berhasil dipatahkan. Sangat baik, kita lihat kita sudah sangat kencang. Terus dikejar oleh Conte, bukan sebuah pelanggaran. Kalah berdua kita, Bung Maruf. Ya, dan harus segera bangkit Witan Sulaiman. Dan harus segera melupakan protesnya karena bola masih berjalan. Cepat tadi coverage yang dilakukan oleh Guinea. Sangat baik, kita lihat apa yang dilakukan oleh Marcelo Ferdinand, tapi gasakan yang cukup keras dari Osman Kamara. Ya, saya pikir ini harus dilakukan ya, keberanian berduel, kemudian keberanian menarik intensi dari wasit dengan berteriak bahwa itu ada pelanggaran di sana. Karena itu yang juga dilakukan beberapa kali oleh para pemain Guinea untuk menarik perhatian dari wasit. Variana datang menjemput tadi. Bola dari Arhan ke kanan pada Ferrari. Memang stok belakang kita sangat terbatas, Bung Maruf. Betul, karena memang dua pemain sekaligus yang tidak tampil, Bung. Marcelo Ferdinand ke kiri pada Komang, kembali kepada Marcelino, kembali kepada Komang, kombinasi tengah pada Kelly, putar-putar Kelly, gagal direbut tadi Kelly, masih Kelly, sangat baik Kelly. Umpan panjang arahkan sangat baik kepada Bagas, mencoba berebut bola Bagas. Gagal tadi, serangan kembali datang Indonesia. Oh, pas offside kita lihat. Dan, ahoy! Apa yang terjadi, Bung Maruf? Sangat disayangkan, sungguh nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan Rafael Strike, Bung Maruf. Ya, inilah yang dibutuhkan, inilah yang harus dilakukan. Melakukan pressure, melakukan tekanan, tanpa peduli dan manfaatkan setiap peluang yang dimiliki, setiap kesempatan yang dimiliki. Dua pemain dalam posisi yang sangat baik untuk bisa menciptakan peluang dan hampir saja menciptakan gol. Kembali lempar ke dalam Indonesia. Arhan Pratama. 6 menit tambahan waktu di babak pertama. Rafael Strike sudah mengisi di depan gawang. Menunggu meluncur bola yang sangat deras dari Arhan. Arhan meluncur deras. Di kotak penalti. Berbahaya. Kosong. Oh, Lino gagal. Ada Bah. Kembali serangan balik sangat cepat. Arahkan kini ada Lino. Bukan sebuah pelanggaran. Ibrahim berdua kita dengan Lino. Oh, dilewati, kita lihat. Arhan Pratama beruntung tadi gagal. Osman Kamara tadi untuk memberikan umpan terobosan ke depan tadi, Bung Ma'ruf. Iya, sejujurnya kalau kita lihat permainan, kita memberikan perlawanan, kita memberikan tekanan, kita juga berhasil menciptakan peluang dan kesempatan. Hanya yang sekarang dibutuhkan sedikit kesabaran dan sedikit ketelatenan dari para pemain kita untuk terus berlari dan kemudian terus mengejar bola dan menciptakan semua peluang yang memungkinkan. Kembali kita lihat coba melakukan tekanan dengan kombinasi satu sentuhan para pemain Guinea, bahkan gagal memberikan umpan kepada Osman. Lempar ke dalam. Oh, terlalu mudah direbut tadi. Shooting langsung. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, seperti sebuah pelanggaran karena Arhan juga tadi melempar ke dalam juga justru ke tengah ya, Bung ya. Agak terlalu beresiko ya. Terlalu banyak kesalahan kecil, Bung Ma'ruf. Kita lihat sangat terlambat sekali ya. Kita kurang responsif dalam situasi tadi untuk mengambil bola. Harus meminimalkan kesalahan-kesalahan. Masih ada satu pemain dari Guinea tentu saja masih tergeletak di lapangan stadi Pierre Hibarot di Clairefontaine, Prancis. Ya, sebenarnya menempatkan Marcelino agak lebih. Nah, kita lihat di sini, Bung. Sangat tangguh sekali. Oh, sebetulnya Ferrari yang dihajar, Bung Ma'ruf. Kita lihat. Karena itu Ferrari yang dihajar. susulan ya, Bung ya. Tapi pelanggaran kita akan lihat.
Ferrari dihajar tadi, jelas. Sangat keras tadi dilakukan oleh Agasime Bah tadi. Ya, dan sebenarnya wasit juga menganggap bahwa Bah yang melakukan Ya jelas pelanggaran sangat keras betul. tadi dilakukan olehnya tadi. Saya memang harusnya Ferrari mengambil advantage itu dengan Saya menarik perlu perhatiannya. mendapatkan kartu Bung Maruf. Sangat Betul. keras apa yang dilakukan oleh Agasime Bah tadi. Ya itulah pentingnya untuk memberikan intensi ya Bung Ya. ya, dengan memberikan reaksi yang overacting di depan wasit. Saya pikir akan membuat wasit akan memberikan perhatian lebih kepada pemain sehingga bisa mendapatkan kartu kuning untuk Guinea. Ini adalah Agasime Bah adalah pemain dari klub Olympiakos. betul. Dan di Super League 2 penampilannya cukup baik. 20 kali bermain dengan 7 gol Bung Maruf. Iya, menurut saya menjadi salah satu pemain yang cukup bagus ya ketika bermain di Super League juga dan menjadi tumpuan juga di klubnya. Balik umpan panjang dilepaskan para pemain Indonesia. Sangat baik, sangat cepat. Kelly. Terlepas tadi dari pengamatan Kelly. Mudah saja tadi Maidou Keita untuk mengawasi atau mendilai atau mengcover pergerakan dilakukan oleh Jim Kelly tadi Bung Maruf. Ya, dan saya sepakat dengan Bung Hadi bahwa memang kecepatan kita justru agak sedikit lebih dibandingkan Ya dengan cukup pemain baik Guinea, Bung lebih Maruf bagus ya. untuk melawan tim Afrika seperti Guinea ini. Betul, karena kalau kita lihat beberapa kali kita berhasil memenangkan sprint ya, termasuk Kelly ya yang memang punya kecepatan yang sangat baik. Tapi Bagas juga dalam satu momen juga kita juga melihat bagaimana dia juga bisa melewati pemain belakang dari Guinea. Sangat baik tadi Intan berusaha menerobos dan mencuri tapi gagal. Osman rebut. Oh, kembali pelanggaran jelas dilakukan terhadap Arhan tadi. Mencoba mengganggu nomor punggung 18 Aguibu Kamara tadi. Mulai pertandingan Indonesia, Marcelino Ferdinand sangat baik tadi Marcelino. Rafael strike, harapan dengan dua pemain, umpan kepada Arhan, kembali kepada Rafael. Marcelino Ferdinand, kerjasama kita kepada Witan, gagal. Rafael strike merebut bola tadi. Oh, mudah saja para pemain dari ini tadi untuk hati-hati. Oh, terlepas tadi kita lihat Nathan dan alhamdulillah gagal tadi. Peluang yang sangat terbuka dari Agasime, hasil kesalahan yang dilakukan oleh Nathan tadi Bung Maruf. Ya, kita melihat Nathan melakukan kesalahan kedua. Saya pikir agak ragu-ragu dalam mengambil putusan. Dia ingin mengontrol bola. Oh, dicuri oleh Agasime Bah tadi. Ya. Beruntung tadi placingnya gagal Bung Maruf. Ya, dia sepertinya ingin mengulangi apa yang dilakukan oleh Bang Jaya Bung, ketika bermain di GBK ya, menahan bola dengan kontrol dada. Vietnam, ya. Iya, dan menurut saya itu menjadi salah satu penampilan gemilang. Tapi sekarang tadi agak ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan bola hampir saja membuat gawang itu kebobolan. Tendangan penjuru kembali untuk Guinea di babak pertama pada playoff perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 antara wakil Afrika dan juga wakil Asia. Angkat langsung, berbahaya, tinjukan sangat baik. Oh, peluang terbuka Bung Maruf. Tepisan dari Hernando Ari Sutaryadi kurang sempurna dan jatuh di depan nomor punggung 4 yaitu Muhammad Souma tadi Bung Maruf. Ya, Muhammad Souma punya kesempatan yang begitu terbuka untuk menambah keunggulan, tapi beruntung tembakannya masih terbang di atas mister gawang. Hati-hati Indonesia, bangun kembali mental saya pikir ketika situasinya memang mendapatkan tekanan. Dan kita berharap jeda pertandingan nanti akan menjadi momentum untuk bisa melakukan repack atau kemudian build up kembali. Marcelino Ferdinand cukup cantik apa yang dilakukan oleh Marcelino. Kosong kepada Rafael strike. Berusaha melindungi bola tapi Usman Kamara tadi mencocor saja sehingga gagal untuk dikuasai dengan sempurna oleh Rafael strike dan marka dalam Indonesia. Arham Pratama ke tengah pada Ivar Yener. Berusaha membangun serangan dari tengah Ivar. Arahkan ke kanan, ada Ferrari. Kembali kepada Ivar. Siapa yang akan diberikan oleh Ivar? Umpan terobosan arah kepada Rafael strike. Oh, disundul tadi mengarah kepada Witan. Tapi Ibrahim berhasil membaca dengan sangat baik. Serangan balik. Langsung dua pemain dari Guinea. Tapi beruntung transisi para pemain Indonesia juga cukup baik, Bung Maruf. Cukup cepat ya, pelapisan yang dilakukan tadi oleh Komang juga sangat baik. Nampaknya pertandingan babak pertama baru saja selesai tadi dari wasit François Letesia dari Prancis.
Baiklah, kami sudah tersambung kembali ke Center National du Football de Clairefontaine akan menyaksikan pertandingan babak kedua Indonesia menghadapi Guinea, dan tentunya juga Bung Maruf El Rumi sudah bersiap-siap akan mengawal jalannya pertandingan bersama dengan Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Kembali lagi pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kita menyaksikan pertandingan babak kedua pada babak playoff menuju Olimpiade Paris 2024 antara Indonesia melawan Guinea langsung dari Stadion Pierre Pibarot di Clairefontaine, Prancis. Indonesia sementara tertinggal 0-1 lewat gol penalti Alex Moriba tadi. Keita berhasil patahkan sangat baik tentang Armashina Ferdinand. Umpan cepat arahkan tadi pada Rafael Strike. Nampaknya wasit dari Prancis, François Letexier, menghentikan sementara karena ada pemain Indonesia yang masih tergeletak, Bung Ma'ruf. Iya, sepertinya ada sebuah benturan keras ya yang membuat Ferrari sepertinya. Ferrari ataukah Komang? Komang ya, tapi sepertinya Ferrari yang memang sekarang baru dalam posisi harus mendapat. Oh, Komang ya. Ada satu pergantian pemain di Guinea yaitu Somah Alseni masuk. Nampaknya sepertinya menggantikan Fasinet Conte nomor punggung 19, Bung Maru. Iya, sebuah pergantian dari lini depan karena Conte adalah pemain yang berusia 19 tahun dan tadi langsung tampil sebagai starter. Sudah bermain untuk timnas senior sebenarnya, tapi tidak terlalu efektif kalau kita lihat penampilannya di babak pertama. Sintayong berhasil menggagalkan negaranya sendiri untuk menjadi peserta Olimpiade 10 kali berturut-turut. Hampir 40 tahun Korea Selatan nyaris untuk bisa langsung selalu masuk ke Olimpiade, Bung Ma'ruf. Iya, cabang sepak bola. Memang itu menjadi salah satu pertandingan sangat luar biasa ya, penuh drama, kemudian sangat dramatis dan memperlihatkan bagaimana peningkatan kualitas dan mental dari para pemain Indonesia sebenarnya. Dan itu menjadi titik balik ya, Bung. Tentu saja yang paling dekat dari sejarah Indonesia untuk masuk ke Olimpiade adalah tahun 75 di Gelora Bung Karno, saat itu masih memakai nama Stadion Utama Senayan, melawan Raja Asia Korea Utara di bawah asuhan pelatih Park Do-ik, pahlawan Korea Utara di Piala Dunia 66. Saat itu Indonesia harus kalah dengan adu penalti. Ada pemain Indonesia seperti Anjas Asmara dan juga Suhaib Rizal yang gagal untuk mengeksekusi penalti sehingga Indonesia harus gagal untuk ke Olimpiade. Saat itu Indonesia di bawah asuhan pelatih Will Kurver dengan pemain-pemain yang sebenarnya sangat melegenda dan juga bintang-bintang sepak bola Indonesia saat itu seperti Roni Paslah, Oyong Liza, Andi Lala, Junaidi Abdillah. Luar biasa saat itu, tapi Indonesia harus gagal di tangan Korea Utara. Dan kali ini Indonesia berusaha untuk memupus mitos ini, Bung Baru. Iya, memutus mitos untuk tidak bisa, hampir lolos ya untuk ke Olimpiade, sesuatu yang memang sangat dinantikan sudah sangat lama sekali. Dan waktu itu memang sebuah drama luar biasa, tapi jangan lupa Korea Utara saat itu mereka menjadi salah satu atau mereka menjadi kekuatan ya di Asia ya, sebelum kemudian memang kelahiran dari periode-periode di mana Jepang dan Korea. Indonesia saat itu memakai kostum hijau putih hijau yang juga merupakan sebuah kostum utama Indonesia sebelum tahun 1950, sebelum digantikan untuk menjadi kostum merah putih merah di tahun 50. Kembali kita lihat Guinea lakukan tekanan. Keita sangat baik di tengah pada Alseni, umpan terobosan langsung ke depan, tidak mampu dikejar. Kita lihat oleh Al-Ghassim Bah, striker yang bermain di Olympiakos ini, Bung Ma'ruf. Iya, kita lihat bahwa tempo sedikit menurun di awal pertandingan babak kedua ini, dan memang Indonesia juga sedikit meredam atau kemudian menurunkan ritme permainan. Cukup efektif untuk bisa sedikit mendinginkan tekanan yang tadi sempat terjadi di babak pertama. Nampaknya ataukah Nathan ya? Komang ya? Komang nampaknya masih terpincang-pincang, tapi kita lihat tadi Alfeanda Dewangga sudah dipersiapkan tim pelatih, Bung Maru. Cukup menarik ya kalau Dewangga memang diturunkan, selain memang dia lebih bugar dan ini adalah menjadi kesempatan terbaik dia untuk membayar atau kemudian menebus kepercayaan dari seorang Sintayong yang sempat tidak bisa bermain di Piala Asia kemarin karena cedera bahu, Ibu Maru. Betul. Arhan Pratama
Umpan terobosan cepat, sangat baik pada Kelly. Masih Kelly berhadapan dengan Ibrahim. Ke belakang Kelly. Oh, Nathan, sekomang syuting tadi. Membentuk Witan. Gagal dari penguasaan bola Arhan Pratama. Sangat disayangkan. Sebuah peluang sebetulnya untuk melakukan tekanan terus kepada pertahanan dari Guinea, Bung Maruf. Sentuhan pertama yang tidak terlalu sempurna tadi yang dilakukan, sehingga bola justru liar dan meninggalkan lapangan. Kita akan lihat Alfreanda akan bermain di mana, Bung Maruf. Ya. Apakah main di tengah atau main di belakang? Karena Alfreanda Dewaga ini sangat fleksibel juga untuk bermain di posisi manapun. Dia bisa bermain sebagai fullback juga, dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan juga, dan dia juga bisa menjadi center back ya. Dan bisa sebagai bek kiri. Betul, dan menurut saya juga kalau dilihat sekarang mungkin dia akan kembali ke posisi menempati posisi Komang tentu saja ya. Bukan sebuah pelanggaran tadi, sangat baik apa yang dilakukan oleh Nathan. Oh, Dewangga mengisi posisi tengah di belakang. Gagal untuk melewati Muhammad Somah tadi. Kelly berusaha meraih bola tapi gagal. Lempar ke dalam Indonesia. Arhan Pratama. Apakah langsung ke gawang? Oh, nampaknya langsung ke... Oh, tidak jadi. Belakang saja. Fernando Ari Sutariadi. Dewangga. Tanggung tadi ya, bola Tanggung tadi yang diberikan untuk saja gagal tadi, Bung Maruf. berapa kali memang umpan dari pemain-pemain Indonesia agak sedikit tanggung sehingga berhasil diintercept oleh pemain dari Guinea. Umpan panjang Nathan pada Witan Sulaiman. Sangat kuat kita lihat para pemain dari lolos, kita lihat nomor punggung 18 Agibo, tapi ada Ferrari ke belakang kepada Hernando, arahkan ke depan pada strike masih Jim Kelly tadi, kembali lolos dari penguasaan Arhan. Aguibo, lepas kita lihat ada Dewangga, langsung ke tengah Dewangga Witan, sangat baik Witan. Gagal strike untuk meraih bola, bisa dikejar oleh Witan Sulaiman. Umpan ke depan, dipatahkan sangat baik kita lihat oleh Bagas. Ada Witan Sulaiman, sangat baik. Dikuasai kembali para pemain dari sudah dari Guinea. Saido Show berduel dengan Jim Kelly tadi. Saido. Ya, kalau kita lihat bagaimana sangat agresif sekali para pemain dari Guinea untuk bisa memutus alur serangan dari Indonesia. Mereka berduel, kemudian juga mereka melakukan sliding block juga dengan sangat baik sejauh ini. Tendangan bebas di tengah kita lihat Muhammad Somah dari Guinea ke belakang kepada Somalia Sila. Keita kosong. Bah kosong, hati-hati peluang terbuka dan alhamdulillah gagal tadi. Peluang yang sangat terbuka didapati oleh Soma Alseni tadi, Bung Maruf. Iya, situasinya memang cukup rumit, berbahaya untuk Indonesia dan beruntung tadi melakukan clearance dua pemain Indonesia. Likes Alseni, Bah di kotak penalti berhadapan dengan Bagas, hati-hati, angkat langsung di kotak penalti, kembali dikuasai para pemain ini Indonesia. Rafael strike, dikejar Jim Kelly, langsung ke depan, arahkan pada strike, sangat baik, sangat kuat oleh Rafael strike, masih Rafael strike, harus cari ruang, kita lihat Jim Kelly, diraih lagi oleh strike, masih strike shooting tadi, ada Itan, gagal, kembali nomor 7 Soma Alseni, serangan balik dari Guinea, kembali ke Algasim Bah, berhadapan dengan Bagas, masih Bah di kotak penalti, berhadapan dengan Ferrari dan juga Bagas ke belakang kepada Keita. Likes Moriba pada Keita, mendelay sejenak para pemain dari Guinea. Saidu Show, Likes Ibrahim kembali pada Likes ke belakang. Mencoba memainkan tempo, penguasaan bola yang sangat bagus dari para pemain Guinea.
mengurung Indonesia. Kita lihat Guinea, kapten kesebelasan Seydou Sow. Kembali tekanan dilakukan pada pemain dari Guinea. Umpan terobosan. Mengurung pertahanan Indonesia di garis kotak penalti. Usman, masih Usman. Oh, gagal tadi VAR, kembali Dewangga. Marcelo Ferdinand gagal memberikan umpan ke depan kepada Kelly tadi. Bukan sebuah pelanggaran, masih dikuasai para pemain dari Guinea, Bung Ma'ruf. Iya, tekanan yang dilakukan oleh Guinea, tapi Indonesia juga tadi punya sebuah kesempatan yang sangat baik sekali melalui sebuah serangan balik. Pelan-pelan Guinea kembali mereka melakukan build up serangan. Kosong di tengah. Alseni berusaha melihat ke kanan. Ada Ibrahim, angkat langsung di kotak penalti. Ada Ferrari, jatuh lagi di kaki Ilaix. Oh, pelanggaran tadi dilakukan terhadap nomor punggung 18 yaitu Aguibo Kamara, Bung Ma'ruf. Iya, memang ini sebuah pelanggaran dilakukan oleh Rafael ya ketika dia mencoba untuk mengambil bola. Kita lihat sebuah peluang yang sangat terbuka sekali. Kosong tadi ruangan di sisi kanan pertahanan Indonesia. Berebut bola tadi kita Aguibo dan juga Alseni. Betul. Tendangan Alseni berhasil dipatahkan para pemain Indonesia tadi, kita lihat. Ya, Nathan ya, ini adalah kali kedua Nathan melakukan penyelamatan ketika gawang sudah kosong dari penjaga gawang ya. Seperti kita saat melawan Irak. Betul. Tapi kalau itu benar satu Nathan yang kemudian melakukan penyelamatan penting ya. Tapi sisi kanan kembali dieksploitasi tadi beberapa kali. Tendangan bebas. Dewangga, strike, Yener dan juga Nathan. Kembali Ilaix, Moriba. Lakukan sudah. Oh, melalang buana kita lihat. Bola tendangan dari Ilaix tadi, Bung Ma'ruf. Ya, sebuah kesempatan yang gagal dimanfaatkan oleh Ilaix, pemain yang selalu menjadi tumpuan dalam eksekusi bola mati dengan pengalaman yang dimiliki. Pernah bersama dengan La Masia dan sekarang bersama dengan salah satu klub yang memiliki sejarah juga di Liga Spanyol. Kembali bermain dari bawah, pressing tinggi. Lakukan para pemain Guinea, Arhan kini berhasil lolos dari pressing para pemain Guinea. Langsung ke depan, berduel Kelly dengan Ibrahim. Sampai sudah keluar tadi, rebutan bola Kelly dan juga Ibrahim Diakite tadi, Bung Ma'ruf. Ibrahim colong saja tadi kita lihat oleh Arhan Pratama. Apakah pelanggaran? Dianggap mengangkat kaki terlalu tinggi tadi Arhan Pratama oleh wasit asal Prancis François Otexie. Siapa yang dipersiapkan oleh pelatih Sintayong, Bung Ma'ruf? Kita masih menunggu ya, karena memang kalau kita lihat situasinya ada perlu perubahan mungkin di sektor tengah terutama. Luar biasa pressure yang dilakukan para pemain dari Guinea, sulit para pemain untuk melepaskan diri kembali kepada bah di kotak penalti. Sangat berbahaya, sangat cantik tadi kita lihat Ferrari. Witan kepada Bagas, depan langsung. Terlalu mudah untuk dipatahkan oleh Soma tadi. Luar biasa. Oh, Witan Sulaiman, masih Witan, berlari cepat Witan, masih Witan mencari rekan, siapa yang akan diberikan oleh Witan, di kiri, oh, Marcelo Ferdinand, gagal Marcelo Ferdinand tadi. Ya, dengan momen yang sangat baik tapi kehilangan kembali, Bung Ma'ruf. Betul, dengan situasi betapa sulitnya mencari peluang, Ya, mendapatkan kesempatan, tapi begitu sudah memasuki kotak penalti justru peluang itu menjadi hilang. Dan kita lihat bagaimana lagi-lagi sebuah kombinasi serangan balik yang seharusnya dan kita harapkan untuk bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi, lebih tenang lagi untuk kemudian memang memberikan ancaman ke gawang dari Guinea. Nah, semoga saja tendangan penjuru ini mampu dimanfaatkan Indonesia. Witan nampaknya pemain asal Bayangkara, dipinjamkan dari Persija Jakarta, namanya Marcelo Ferdinand. Balik kepada Witan, langsung ke belakang. Ada Nathan, angkat langsung, berbahaya dan gagal, Bung Ma'ruf. Sundulan dari Alfrianda Dewangga, bek asal PSIS Semarang ini, Bung Ma'ruf. Ya, sebuah umpan yang sangat baik sekali dan tadi juga sempat menyentuh kepala dari Dewangga. Kita saksikan Nathan lagi-lagi dengan kaki kirinya, tapi terlalu melebar tadi.
Ramadan Sananta sudah disiapkan Sintayong. Siapa yang akan digantikan oleh Ramadan Sananta? Ya, Muda asal dari Lingga, Kepulauan Riau. Oh, Jim Kelly, Bung Maruf. Apakah Rafael Strike akan bergeser, Bung Maruf? iya, kalau kita lihat bagaimana komposisi yang diturunkan, maka Strike akan bermain lebih melebar menempati posisi dari Kelly, sementara yang menarik adalah penempatan target man yang dilakukan akan sedikit mengalami perubahan. Pasti Ramadan akan menjadi Penyerang target. tengah. Striker murni di depan, sedangkan Rafael Strike sepertinya akan digeser ke kiri. Alseni, kontrol yang baik, berhadapan dengan Ferrari. Umpan terobosan langsung cepat kepada Keita. Angkat langsung, diblok dengan sangat baik karena memang arahnya sudah dibaca oleh Nathan Noel Chuaon tadi, Bung Maruf. Sebuah keputusan yang sangat baik dilakukan oleh Nathan, membaca arah serangan dari Guinea dan lagi-lagi menjadi tembok yang cukup sulit untuk dilewati. Fernando Ari Sutardiadi, jaga gawang yang tidak tergantikan di Piala Asia kemarin. Nampaknya ada sedikit masalah di dagu dari Komang. Karena mengalami benturan yang sangat keras sepertinya. Tendangan penjuru buat Guinea, angkat langsung. Lolos tadi. Kembali diraih para pemain Guinea. Likes mencoba mengecoh Masnah Ferdinand. Cukup kuat tadi pertahanan dari Likes. Ada Keita, oh lolos di kotak penalti. Harus hati-hati, jangan sekali ambil tadi. Berbahaya sesungguhnya. Coba dikejar oleh Witan. Tapi nomor 4 Muhammad Somah lebih dekat dengan bola tadi. Cara mengambil bola kita di kotak penalti itu sangat beresiko sekali ya, Bung. Iya. Berbahaya, terutama yang pelapis yang terakhir tadi. Keita, Medius Keita sudah bangkit, kita lihat. Fair play tadi dari Rafael Strike pada penjaga gawang dari Guinea. Sumelia Sila. Masih unggul 1-0 Guinea atas Indonesia lewat gol diciptakan oleh Likes Moriba. Bagus sekali Bagas tadi. Ivar Yener mencoba berduel. Kembali para pemain Guinea kuasai bola langsung ke depan. Sudah kepada Bah tapi gagal, tapi direbut lagi para pemain dari Guinea. Likes Moriba. Ibrahim Isiaga Kamara gagal tadi. Masih tadi kepada Witan Sulaiman. Masih Witan mencoba berlari Witan. Pelanggaran tadi atau bukan sebuah pelanggaran nampaknya Bung Maruf. Iya, ternyata saya melihat bukan sebagai sebuah pelanggaran ya, meskipun Witan merasa bahwa dia sudah dilanggar tadi, sudah ada body kontak. Korbannya pun harus terlepas Bung Maruf. Iya, karena sangat bekerja keras sekali kalau kita lihat di pertandingan kali ini bagaimana Witan Sulaiman. Kita akan lihat di posisi ini, Bung. Oh, jelas pelanggaran. Iya, ada dorongan ya, jelas sekali ya. Tapi dibiarkan saja oleh wasit asal Prancis, François. Sebenarnya tadi juga sempat kita lihat Witan sudah kehilangan penguasaan bola secara sempurna. Inilah peluang yang sangat baik. Beruntung gagal tadi. Flashing dilakukan oleh Alseni. Penyesalan yang tiada tara dari Alseni karena gagal memanfaatkan peluang yang sangat terbuka. Karena kalau dia berhasil mencetak gol tentu akan membuat peluang mereka menjadi lebih besar lagi ya, Bung ya. Dengan keunggulan 2-0. Nah, pemain cadangan Indonesia, Alhan Fikri, Rio Fahmi, Doni, para supporter Indonesia yang jumlahnya cukup banyak untuk kapasitas stadion atau Stade Pierre Pibarot ini Bung Maruf. Dan cukup unik karena pertandingan ini disaksikan langsung oleh Presiden FIFA ya Bung ya. Sebuah pertandingan sebenarnya masih level under 23 tapi kemudian disaksikan oleh orang nomor 1 di FIFA. Harus digiring keluar kita ke Isiaga Kamara. Oh, nampaknya akan digantikah Isiaga Kamara? Ada kode dari Diawara tadi. Tendangan gawang Guinea, Marcelo Ferdinand berduel. Pemain Guinea bisa dikatakan selalu menang duel udara, Bu. Betul, karena memang secara postur mereka juga cukup tinggi ya.
offside sepertinya Ramadan Sananta. Ramadan Sananta. Betul, sentuhan pertama dan langsung offside Ramadan Sananta. Tidak mengubah pakem ya meskipun Ramadan Sananta masuk karena memang Rafael Strike digeser ke kiri dan tidak kemudian menempatkan Tetap 3-4-3 dua penyerang Bung Maruf. murni ya. Tidak berubah mungkin menjadi 3-5-2 atau kemudian menjadi Tetap 3-4-3. betul. Tidak mengalami perubahan. Fode Camara masuk, pemain kelahiran 23 Juli 2002 dari klub Sfaxien dari Tunisia, Bung Maruf. Ya, Fode Camara salah satu pemain yang sekarang masuk dan diharapkan bisa memberikan warna yang berbeda terutama untuk penyerangan. 21 tahun, sudah tampil sebanyak 6 kali untuk timnas Under 23. Offside tadi kita lihat Mbah. Ferrari hati-hati karena sudah mendapatkan satu kartu kuning. Masih cukup banyak waktu, Bung. 65 menit pertandingan babak kedua. Apapun masih bisa terjadi, Bung Maruf. Betul, karena memang kalau kita lihat juga peluang yang dimiliki oleh Indonesia juga cukup terbuka. Dalam beberapa kesempatan kita berhasil melakukan serangan dengan efektif. Oh, sangat baik, sangat cepat dari sisi kanan. Rafael Strike gagal memberikan umpan tadi. Mudah saja dipatahkan pemain belakang dari Yenia. Bukan sebuah pelanggaran. Ivar Yener, ada Arhan Pratama. Kembali pada Ivar ke belakang. Dewangga tepat kita lihat kepada Marcelo Ferdinand. Witan Sulaiman ke kiri pada Rafael Strike. Arahkan kepada Marcelino. Masih masuk di kotak penalti. Marcelino. Oh, gagal memberikan. Oh, masih kita lihat Marcelo Ferdinand. Oh, sudah menunggu sebetulnya tadi. Witan Sulaiman ya Witan tadi. Sulaiman tapi tetap diambil oleh Marcelo Ferdinand. Ya, ini saya katakan bahwa sebenarnya kita punya peluang, kita punya kesempatan, kita punya advantage. Tapi memang bagaimana kemudian peluang itu bisa dimaksimalkan lebih baik lagi, Bu. Sangat disayangkan peluang yang sudah terbuka tadi. Dan nampaknya terlihat dua pemain Indonesia berebut bola di depan gawang. Guibo, Camara terus ke belakang. Pada Muhammad Saumah tadi kepada penjaga gawang Sila. Umpan ke kiri ada Keita, Medu Keita. Berhadapan kembali pada Bagas, umpan ke depan, arahkan pada Bak. Likes Moriba. Sangat cantik oleh Witan Sulaiman. Depan langsung Marcelo Ferdinand. Witan kembali. Bersama 1-2 yang sangat cantik, tapi sayang digagalkan oleh Aguibo Camara tadi, Bung Maruf. Iya, Aguibo Camara mencoba mengambil keuntungan, menarik perhatian pemain berusia 22 tahun dengan tinggi 170 cm. Pemain yang merumput bersama dengan Olympiakos tampil sebanyak 22 kali dengan 2 gol yang diciptakan. Menurut saya lebih pada dramatisasi yang dilakukan oleh Camara, Bung. Ya, fokus ya, para pemain kita harus tetap fokus, mencari celah, mencari kesempatan. Peluang tetap saja masih terbuka. Kita lihat bagaimana sliding yang sangat keras. Dan tidak ada sesuatu sama sekali, Bung. Bukan sebuah pelanggaran. Bukan, tidak ada sentuhan Mungkin dia sudah terlalu capai ya, Bung Maruf. Tapi kemudian kalau kita lihat tidak ada kaki jahil yang dilakukan Witan Sulaiman, tidak kemudian dia meloncat dan sedikit mendaratkan kakinya, sama sekali tidak ada sentuhan itu. Overacting menurut saya. Sangat tegas wasit sejauh ini penampilannya. Tapi wasit sudah menunjuk bahwa tetap lempar ke dalam buat Indonesia. Betul. Masih menunggu nomor 18 Aguibo Camara yang masih duduk dan harus digiring keluar lapangan. Protes dari Sintayong meminta pertandingan sudah dilanjutkan. Atau minta pemain kita untuk mundur ya supaya pertandingan segera dilanjutkan, Bu. Lempar ke dalam tadi Bagas pada Dewangga. Arhan Pratama. Nathan. Ramadan. Rafael Strike di tengah. Witan Sulaiman. Oh, Nathan. Witan Sulaiman. Masih Witan. Angkat ke tengah. Oh, terlalu mudah tadi.
memang agak sulit untuk memberikan umpan tadi Witan Sulaiman, Bung Maruf. Ya, karena posisinya dia juga sangat sempit sekali ya, dan bola tadi juga yang diberikan oleh Nathan juga terlalu dalam sehingga keputusan Witan juga agak sulit. Apakah dia mencoba untuk mengontrol terlebih dahulu atau memang memberikan back pass tadi. Sheila tadi tendangan gawang. Banyak Arhan berbenturan tadi, kita lihat. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Arhan. Ya. Kembali duel-duel udara, Rafael strike. Pelanggaran jelas dilakukan para pemain Guinea. Mencoba bermain lebih keras lagi, Bung Maruf, mereka. Betul, mereka melakukan teror ya, teror secara fisik, kemudian teror psikologis kepada para pemain Indonesia. Berkali-kali pemain kita harus berbenturan secara keras. Rafael strike berduel kita dengan Ibrahim. Lempar ke dalam Indonesia. Rafael strike. Kita akan nantikan lempar ke dalam Indonesia. Arhan Pratama. Minta berganti bola kita Arhan. Kita akan menunggu lemparan deras Arhan. Meluncur. Hati-hati. Ditinju oleh Sheila tadi. Kembali datang serangan dari Indonesia. Serangan balik. Aguebo, Kamara. Ke kanan. Pada Alseni. Berhadapan dengan Arhan. Masih Alseni. Coba ke tengah, dipatahkan oleh Ferrari. Sangat baik Marcelo Ferdinand pada Rafael strike. Menguasai Indonesia sementara ini. Arhan Pratama ke belakang. Alfredo Dewangga yang bermain di posisi tengah sepertinya. Ada Ferrari. Langsung ke kanan. Ada Bagas, gagal tadi. Tidak menunggu waktu, mereka langsung mempressure, Bung Maruf. Betul, ini yang memang menjadi kelebihan dari ini ketika mereka mengambil inisiatif ya. Terus melakukan pressure. Wangga, Ferrari. Oh, salah Ifar. Mencoba, serangan balik dari Bah. Peluang dari Guinea, hati-hati. Bukan sebuah pelanggaran. Kembali penalti. Apakah memang sebuah penalti? Sulitnya jika tidak ada VAR, Bung Maruf. Tidak bisa melakukan review ya memang dalam situasi seperti ini ya. Tapi memang tadi cukup berani apa yang dilakukan oleh Dewangga. Kita akan lihat dalam situasi seperti ini. Oh, tidak, Bung Kena Maruf. kena bola terlebih dahulu. Kena bola terlebih dahulu ya. Bola, Bung Maruf. terlebih dahulu. Sangat baik. Bukan sebuah penalti. Tapi nampaknya wasit dari Prancis, François Letessier, tetap kekeh, tetap teguh dengan keputusannya untuk memberikan penalti. Tapi jika kita yang mereview lewat tayangan ulang, jelas itu bukan sebuah penalti, Bung Maruf. Iya, kalau kita lihat dari review belakang tadi, kaki dari Dewangga mengenai bola terlebih dahulu. Kali ini Algassimo Bah yang melakukan eksekusi penalti. Semoga saja mampu diantisipasi oleh Hernando Ari. Sangat disayangkan harus menerima hukuman penalti, padahal sangat bersih tadi kita lihat. Ferrari harus hati-hati, sudah menerima kartu. Ya, karena kan lebih sangat berat sekali kalau misalnya Ferrari harus mendapatkan kartu kedua. Ada protes dan sepertinya sampai mendapatkan kartu kuning ya. Saya melakukan kartu kuning, melakukan protes yang sangat keras. Betul. Kartu merah. Betul, 2 kartu kuning langsung. Jika kita melihat dengan tayangan ulang, jelas itu sebuah tackle yang bersih ya. Karena mengenai bola terlebih dahulu ya. Jadi kaki itu mengenai bola terlebih dahulu. Sebuah langkah yang cukup tepat sebenarnya kalau kita lihat dari satu sisi tadi di belakang. Kecewaan yang sangat dalam dialami oleh Sintayong dan juga para pemain Indonesia. Karena memang jelas itu sebuah tackle yang sangat bersih dari Alfredo Dewangga. Ini sulitnya jika tidak ada VAR. Kadang menguntungkan, kadang merugikan. Jika situasi seperti ini kita sangat mengharapkan ada VAR, Bung Maruf. Ya, karena pertandingan sangat menentukan ya sebenarnya. Pertandingan yang begitu penting ya karena menentukan dari tiket untuk lolos.
ketika Ya, saya setuju dengan Sintayong bahwa tadi memang tackle yang bersih. Jika melihat angle yang kita terima, Bung Aro. ya, tapi tentu kita tetap harus melanjutkan pertandingan ya Bung. Apapun keputusannya karena sangat beresiko sekali. Kalau kemudian kita justru memilih untuk tidak melanjutkan pertandingan. Berdebat kita lihat adu argumentasi antara Witan dan juga kapten ke-11 dari Guinea yaitu Saidu Sow mengenai hukuman yang diberikan oleh wasit asal Prancis Van Scoa. Sangat disayangkan Indonesia kembali harus menerima hukuman penalti jika di gol pertama penalti tadi Witan Sulaiman yang dianggap pelanggar tadi saya setuju Bu. Betul. Tapi kalau ini saya bisa mendebatnya karena memang terlihat sangat jelas tackle yang dilakukan oleh Alfian Dewangga jika sudutnya kita terima sangat bersih. Semoga saja Hernando Ari Sutaryadi yang memang sudah terbukti beberapa kali mampu mengatasi penalti. Sintayong tidak mau meninggalkan bench ya Bung ya. Sintayong nampaknya masih tetap ngotot untuk berada di area Technical area. Tentu saja hal itu tidak dibolehkan karena sudah mendapatkan hukuman kartu merah dengan 2 kali kartu kuningnya Sintayong. Kekecewaan bisa saja dialami atau dirasakan para supporter Indonesia melihat keputusan wasit asal Prancis. VAR kadang dirindukan, kadang Jadi perbincangan ya. Tapi yang jelas dalam situasi seperti ini memang keputusan-keputusan pasti akan diperdebatkan apapun itu ya. Apakah itu ada VAR atau kemudian tidak ada VAR. Karena kadang tetap keputusan terakhir adalah pada subjektivitas dari wasit tengah ya. Subjektivitas dari Betul, wasit tengah. jelas subjektivitas dalam artian subjektivitas dari pemahaman law of the game yang kemudian dipahami oleh wasit dan mereka harus mengambil keputusan. Jadi VAR pun kadang harus hanya sekedar memberikan call untuk review, melihat tayangan ulang dan kita akan lihat, kita berharap bahwa Hernando melakukan penyelamatan kali ini. Hernando harus dengan Mbah. Oh, alhamdulillah gagal kembali menjadi bloker penalti Hernando Ari Sutaryadi Bung Maruf. Luar biasa bagaimana tadi tendangan penalti mengenai tipis tangan dari Hernando dan kemudian membentur misar gawang. Peluang Indonesia, kesempatan Indonesia, hati-hati Indonesia. Terpas hati-hati Indonesia. Ifar ke kiri, ada Arhan. Langsung pada gagal memberikan umpan mata. Bukan sebuah pelanggaran, masih Arhan. Witan Sulaiman. Berputar Witan. Ada Nathan. Gagal Nathan memberikan umpan pada Witan Sulaiman. Alfian Dewangga. Ivar Yener. Harus kembali tenang Indonesia. Harus bisa memanfaatkan momen ini. Kembali serangan balik dari Aguebo. Guinea sangat cepat. Ada Ibrahim. Indonesia harus hati-hati. Masih Ibrahim berhadapan dengan Dewangga. Oh, bukan sebuah pelanggaran kah? Kini Ivar Yener kuasai bola. Ke belakang kepada Dewangga lagi. Kepada penjaga gawang Hernando Ari. Langsung umpan sangat cepat kepada Ivar Yener. Masih Ivar. Tapi pressure blocking yang dilakukan para pemain Guinea sangat luar biasa Bung Maruf. Sangat rapat, memutus jalur passing termasuk juga menutup Nathan. Karena Nathan sekarang agak digeser ke tengah Bung. Untuk kemudian menjadi layaknya pemain yang menjadi playmaker, pengatur dari ritme serangan. Marcelino didorong sedikit ke depan. Atau ke sektor sayap. Dewangga. Nathan. Oh, Nathan terlepas kembali. Nathan harus kehilangan bola. Arhan Pratama. Marcelino Ferdinand. Rafael Strike. Gagal. Backhill tadi. Ini ada Ilaix. Pelanggaran jelas dilakukan Nathan terhadap Ilaix Moriba. Ya, passing-passing berapa kali terlalu tanggung, terlalu pendek sehingga tidak tepat mengenai sasaran. Sebetulnya secara permainan Guinea bisa diimbangi oleh Indonesia Bung Maruf. Bisa diimbangi dan kita punya peluang, kita memberikan perlawanan, memaksa Guinea juga tidak berkembang sebenarnya. Walaupun Indonesia agak terlihat letih, tapi kita memiliki keuntungan dengan masa tim kita yang masih dalam waktu kompetisi Bung Maruf. Betul, dan itu karena peak kita berarti dalam kondisi peak yang lebih bagus ya, lebih siap untuk menjalani sebuah pertandingan. Sedangkan Guinea kan sudah lama tidak
Betul. Mereka hanya menghadapi pertandingan uji coba. 1 tahun lalu mereka menghadapi AFCON Under-23. Betul, dan waktu itu pun sebenarnya ada pergantian pelatih, ada beberapa pemain yang wajah baru juga. Dan menurut saya menjadi kesempatan bagi Indonesia. Dan kita lihat juga tidak sesuperior yang dibayangkan penampilan dari Guinea ini, Bung. Ivar Yener, Ferrari, keras kepada Dewangga, kontrol yang baik masih Dewangga. Pelanggaran dilakukan oleh Aguibo Kamara. Dewangga kini, Ferrari, kosong kita lihat sangat baik. Witan Sulaiman, umpan terobosan, ada Marcelino Ferdinand. Oh sudah Ramadan Sananta, gagal Ramadan Sananta. Mudah saja dipatahkan Alseni. Lempar ke dalam Indonesia, Ferrari pada Ramadan. Gagal memberikan umpan matang Ramadan. Jangan terlalu cepat kehilangan bola Indonesia. Dewangga mencoba atau berperan sebagai playmaker di belakang. Ada Ferrari. Ivar Yener. Masih Ivar. Kembali kepada Ferrari. Marcelino Ferdinand. Oh, kosong kita lihat Ivar. Akhirnya Witan Sulaiman. Ivar lagi. Arahkan kepada Marcelino Ferdinand. Dibaca dengan sangat baik oleh Muhammad Somah tadi. Pelanggaran jelas dilakukan terhadap Ferrari oleh Bah tadi Bung Maruf. Iya, sebuah kesempatan, sebuah momentum kembali dibangun oleh timnas Indonesia. Witan Sulaiman, Bung Hadi. Datang lagi bantuan Arhan. Langsung pada Rafael strike. Nomor punggung 10 Rafael pada Nathan. Masih Nathan. Masuk ke kotak penalti. Ada Rafael strike. Ahai. Mudah Bung Maruf. Terlalu mudah, terlalu dekat dengan penjaga gawang dari Guinea tadi kalau kita lihat. Sebuah penyelamatan yang cukup tenang dan kemudian menurunkan tempo, mendelay terlebih dahulu. Jadi bagaimana Indonesia sekarang mendapatkan momentum, mendapatkan ritme yang baik, mendapatkan suasana yang positif untuk terus menekan pertahanan dari lawan. Pendek saja Hernando kepada Ferrari. Ivar Yener yang turun ke bawah, menjemput bola Ivar Yener. Oh mudah kehilangan bola, kita lihat Witan. Karena intercept yang sangat baik dilakukan oleh kapten kesebelasan Saidi Sow tadi. Keita, Sila. Main dari bawah, passingnya sangat baik dari Sila penjaga gawang. Keita, Marcelino Ferdinand. Mencoba mengolongi tadi Keita, tapi gagal Marcelino Ferdinand. Witan Sulaiman kosong. Witan kembali ke belakang kepada Marcelino Ferdinand. Nathan, Ramadan. Oh, memberikan umpan ke siapa tadi Ramadan? Ada Arhan Pratama. Masih Arhan. Baik kepada Marcelino Ferdinand. Dibaca dengan sangat baik pergerakan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand tadi Bung Maruf. Iya, kombinasi yang baik, struktur permainan yang baik, tekanan yang baik, tapi saya memang belum menghasilkan hasil yang baik untuk timnas Indonesia. Tapi bagaimana sekarang mulai ada ritme, mulai ada tekanan, dan Guinea juga terlihat betul mereka panik ketika mendapatkan pressure dari Indonesia. Kita tinggal berharap ada waktu, ada momentum untuk kemudian Indonesia bisa menyamakan kedudukan. Minimal masakan perpanjangan waktu ke skuad dari Guinea. Wangga ke belakang pada Hernando. Ivar Yener balik pada Hernando. Dewangga. Rafael strike ada Arhan. Nathan yang lebih banyak bermain agak ke depan, ke tengah Bung. Betul, didorong ke tengah ya untuk saling, jadi praktis kalau dalam situasi menguasai bola hanya 2 pemain belakang Bung. Jadi ada 4-4-3 Bung Maruf. Betul. Oh, keras tadi. Kartu sit. Alseni tadi. Oh, keras sekali dilakukan terhadap Bagas dari Alseni. Tendangan bebas Indonesia, Alseni dan Aguibo Kamara akan melakukan pergerakan hidup. Tentu saja peluang Indonesia untuk bisa menciptakan gol. Tendangan bebas Nathan
Noel Chuaon. Dari sisi kiri pertahanan Guenia, Nathan langsung ke gawang dan gagal kembali Aguebo Kamara. Pelanggaran dicoel saja tadi oleh Nathan, Bung Maruf. Iya, harus dilakukan Nathan, tapi tembakan bebas dari Nathan tadi sebenarnya cukup bagus ketika mengarah ke dalam kotak penalti. Harus dilakukan Nathan, tidak apa-apa Nathan. Untuk memutus momentum serangan balik yang dilakukan oleh Guinea. Sudah dipersiapkan pemain dari Guinea, nomor punggung 9. Balik Guinea. Keita. Saidu Sow. Sheila. Balik kepada Saidu. Kapten sebasan Saidu. Gagal tadi melindungi bola Saidu Sow. Witan Sulaiman kah atau kembali Arhan akan melakukan lemparan ke dalam. Semoga saja kali ini membawa keberuntungan buat Indonesia. Masih sisa waktu babak kedua di waktu normal. Masih Arhan Pratama mencoba mengambil ancang-ancang. Ya, meluncur deras, berbahaya. Terlalu mudah buat penjaga gawang yang sudah mengantisipasi tadi lemparan ke dalam Arhan Pratama, Bung Maruf. Iya, juga lemparan terlalu dalam ya, terlalu mudah untuk diantisipasi oleh penjaga gawang sehingga tidak, atau sejauh ini lemparan ke dalam dari Arhan berhasil diantisipasi dengan baik ya. Tidak menghadirkan ancaman, tidak terlalu membuat skrimmage di kotak penalti dari lawan. Nampaknya nomor punggung 11 Usman Kamara digantikan nomor punggung 9 yaitu Momo Fanye, Bung Maruf. Iya, pemain yang berusia 22 tahun dengan tinggi 184 cm, kemudian sudah tampil bersama dengan timnas U17 sebanyak 5 kali dengan 2 gol yang dilesakkan. Menjadi penampilan perdana bersama dengan timnas Under 23. Marcelo Ferdinand, masih Marcelo cantik. Ada Rafael Strike bergerak dari sisi kanan pertahanan Guinea. Ada Nathan, di tengah langsung Witan Sulaiman. Ivar ke kiri, ada Rafael. Hampir saja terlepas pada Arhan. Kini Marcelo Ferdinand, Ivar Yener, kembali kepada Rafael. Pindah bola kini kita lihat. Dewangga kepada Ferrari. Karena sangat rapat tadi Bung di sisi kanan Guinea. Betul, mereka sangat menunggu di belakang. Tapi saya pikir ini langkah yang baik Indonesia untuk kembali menarik bola ke belakang, menarik pertahanan dari Guinea agar lebih renggang. Kini Rafael Strike, ada Ivar Yener. Nathan, masih Nathan. Langsung ke depan masuk kepada Rafael Strike, tapi salah pengertian antara dua pemain tadi Bung Maruf. Iya. Langsung bisa ke depan kepada Ramadan Sananta. Miskomunikasi ya tadi, kalau kita lihat memang mencoba untuk menyisir dari sektor sayap tadi, komunikasi yang dilakukan tidak terlalu sempurna. Rafael Strike tadi. Ada dua pemain sebenarnya di sektor kiri, tapi dua-duanya lepas. Arhan dan Rafael. Ini juga tidak tenang Bung, mereka juga mendapatkan ada tekanan juga yang mereka rasakan. Ibrahim Diakite. Nampaknya apakah melewati garis ataukah dianggap melempar bola bukan pada tempatnya Bung Maruf dan lempar ke dalam Indonesia. Semoga kali ini benar-benar membawa keberuntungan lewat tangan-tangan kokoh dari Arhan Pratama. Dan coba kita lihat meluncur deras, berbahaya, gagal. Ada Ibrahim Diakite. Lepas, laran balik dari Guinea. Ada 4 pemain dari Guinea. Di sisi kiri ada 2. Momo Fanye. Momo Fanye ke belakang. Pemain baru tadi. Arahkan kepada Muhammad Souma. Lempar ke dalam kembali buat Indonesia. Langsung cepat dilakukan pada Marcelo Ferdinand. Masih Marcelino. Langsung ke kotak penalti. Kini Marcelino. Terjatuh Marcelino. Menghasilkan tendangan gawang saja Bung Maruf. Sangat-sangat disayangkan. Sangat disayangkan di kotak penalti dan ini butuh lebih ketenangan karena memang ada ketegangan yang dirasakan oleh para pemain kita. Oke, Caraka masuk menghentikan Rafael Strike, Bung.
Oke, cara kan penampilan pertama juga Bung Maruf. Betul ya, penampilan pertama. Di event ini ya Bung Ya, Maruf. karena memang ini adalah sebelumnya kemarin dia lebih banyak menghuni bangku cadangan ya Bung ya. Dan dua pemain yang belum tampil sebagai di posisi ketika di Piala Asia di bawah 23 tahun. Menarik ketika pergantian Hoki Caraka yang dimasukkan. Masih menebak sebenarnya apa yang diharapkan, apakah memang Frag dalam posisi yang tidak bugar. Menit tambahan waktu dengan masuknya Hoki Caraka, pemain asal PSS Sleman. Saya pikir harus tambahnya lebih banyak dari ini Bung, karena tadi ada momen pertandingan banyak berhenti ya Bung ya. Mencoba Bah melewati Arhan, tapi pelanggaran dilakukan oleh Arhan. Apakah kartu kuning? Oh, kartu kuning Bung Maruf. Iya, cukup keras tadi memang apa yang dilakukan oleh Arhan, meskipun dia terlihat sangat kesal sekali. Dan bagaimana dia mengambil Bah tadi sangat terlambat Arhan. Ya seharusnya dengan kejadian-kejadian tadi lebih dari 8 menit Bung Maruf. Iya, menurut saya harusnya lebih dari 8 menit kalau kita lihat bagaimana momen ketika Sintayong protes itu terhenti. Kemudian beberapa pemain juga beberapa kali terjatuh dan mendapatkan perawatan. Jadi kalau sebenarnya harusnya lebih dari itu. Bahaya kini peluang Momo Alseni, syuting tadi Alseni. Beruntung gagal tadi syuting kaki kirinya, hanya melalang buana tadi. Ya, Kali ini ada lagi pergantian pemain dari Guinea, nomor punggung 15 menggantikan Bah. Diallo Amado Bung Maruf. Diallo Amado, pemain yang berusia 17 tahun, memiliki darah Prancis dan dia juga sudah bermain untuk tim U19. Masih sangat muda sebenarnya, 17 tahun. Sementara yang digantikan adalah pemain yang bisa dikatakan punya pengalaman 21 tahun, memperkuat tim Olympiakos dengan tampil 27 kali, 11. Amado Diallo, Ferrari, umpan panjang. Sebenarnya mengarah kepada penjaga gawang Sila. Untuk menjatuhkan diri sepertinya Sila. Emosi sepertinya Bah tadi Bung. Bagas, umpan langsung ke depan. Ramadan Sananta gagal untuk meraih bola. Gagal Bagas. Kembali serangan dilakukan para pemain Guinea. Aguebo. Amado Diallo. Masih Amado berbahaya memasuki area syuting tadi kita lihat. Masih Aguebo. Langsung di kanan kepada Ibrahim. Angkat langsung di kotak penalti. Masih dikuasai para pemain Guinea. Tendangan gawang saja. Ya, waktu yang Coba mengulur-ulur waktu, kita lihat para pemain dari Guinea. Bagas, Ferrari, ke tengah ada Nathan, umpan panjang, sudah kepada Marcelo Ferdinand. ya mulai terlihat mereka mengulur-ulur waktu, menunda untuk kemudian melakukan lemparan ke dalam. Indonesia kini dengan memakai pola 4-4-2 Bung Maruf. Ya, 4-4-2 dengan menempatkan Hoki Caraka, kemudian bersama dengan Ramadan Sananta ya. Nah, di kiri Marcelo Ferdinand, di kanan Witan Sulaiman, di tengah Nathan dan juga Ivar. Ya, Coba melakukan tekanan, sangat berbahaya kita Momo. Ada Alseni berhadapan dengan Bagas, harus hati-hati Bagas. Jangan sekali ambil, tadi kita lihat Ivar Yener, ada Ilaix. Sangat baik Bagas. Hoki Caraka, Witan Sulaiman. Oh, kembali kepada Hoki. Masih Hoki. Gagal untuk menguasai bola, untuk mempertahankan bola kita Hoki. Serangan balik dari Alseni Guinea. Langsung ke depan. Datang membantu Bagas, kini Alvaro Dewangga. Masih Dewangga. Umpan panjang ke depan. Ada Ramadan Sananta.
Terus dikawal dengan sangat ketat oleh Muhammad Soumah. Kita lihat Ramadan Sananta. Belum terlalu luas Ramadan Sananta untuk bisa mendapatkan ruang terutama di kotak penalti. Kembali lemparan ke dalam. Semua saja membawa keberuntungan buat Indonesia di sisa waktu perpanjangan atau tambahan waktu babak kedua ini. Arhan Pratama mencoba melempar. Oh, apa yang dilakukan oleh wasit? Oh, tidak boleh bergeser agak ke kanan, Bung Maro. Terlalu jauh. Terlalu jauh melambung dari Arhan tadi. Masih Arhan. Lempar ke dalam, meluncur deras. Wus, ditinju oleh Sila. Sangat baik Bagas pada Arhan. Umpan panjang kembali di kotak penalti Ramadan. Berduel kita Muhammad, ada Marcelo Ferdinand. Tekan para pemain Indonesia. Kini Alseni mencoba mengontrol bola. Bermain 1-2, kita lihat oleh Amadou Diallo. Oh, nampaknya Agebu Kamara tadi. Ini yang kita lihat ya, bagaimana mereka tidak ada apa-apa. Terpancing, memancing. Agebu Kamara langsung ke depan. Ada Alseni. Masih Alseni. Dia sama dengan Momo tadi. Ilaix pada Agubo. Masih Agubo kepada Ilaix. Oh, melewati Ivar dari kita Ilaix. Masih Ilaix. Dicuri oleh Nathan. Kini Ivar Yener. Robot dengan sangat keras tadi kita lihat. Oh, Amadou Diallo. Kartu kuning justru nampaknya buat Ivar Yener, Bung Mari. iya, karena Yener tadi berusaha untuk menarik ya, dan dia menurut saya Yener terprovokasi karena beberapa kali pemain dari Guinea juga memancing reaksi, dan kemudian sering beberapa kali mereka juga mencoba untuk tunggu dulu. Nampaknya wasit harus mencatat terlebih dahulu. Betul. Sebuah kartu yang telah dikeluarkan untuk Ivar Yener. Sisa waktu 1 menit di waktu normal untuk tambahan waktu di babak kedua. Semakin tegang kita lihat situasi di bangku cadangan para pemain Guinea. Caraka harus turun jauh ke bawah. Lewangga kembali pada Hoki. Umpan cepat, sangat baik di kiri pada Arhan. Masih Arhan. Hitam langsung pada Marcelo Ferdinand. Masih Marcelo dibayangi oleh Ibrahim Diakite. Entah apa yang dilakukan oleh Marcelo Ferdinand. Gagal memberikan umpan di depan gawang, Bung Maro. Sulit memang karena Marcelo ditutup oleh 2 orang. Ditutup dari belakang, kemudian jalur passing dia untuk melakukan back pass juga tadi ditutup, sehingga sulit memang situasi dari Marcelino. Dengan gawang Sila. Cukup rapi apa yang dilakukan oleh Dewangga dalam beberapa kesempatan ya. Turun dan bagaimana dia melakukan coverage. Berani untuk bisa membaca arah bola dengan baik. Kesempatan Indonesia kini untuk melakukan serangan. Arhan Pratama langsung ke depan. Ivar Yener memindahkan bola. Bagus sekali kita lihat Hoki. Gagal untuk mengontrol bola dan wasit Francois Letessier dari Prancis baru saja membunyikan peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan babak kedua pada babak playoff Road to Paris 2024 antara Indonesia melawan Guinea dari Stadion Pierre Pibarot di Clairefontaine, Prancis, di mana Guinea mampu menaklukkan Indonesia dengan skor 1-0 lewat gol penalti Ilaix Moriba tadi di babak pertama. Dengan demikian, Guinea mengunci 1 tiket untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Ya, sebuah hasil yang tentu saja tidak seperti yang kita harapkan. Hasil yang tentu saja membuat kita merasa bahwa harusnya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Dan pemirsa, dengan demikian, saya Bung Ahai bersama kru yang bertugas langsung kepada Didan Fitra Sakti dan juga Maruf Erumi
Namun tentunya setelah commercial break berikut ini. Salam olahraga.